Ya, sekali lagi selamat datang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Peserta kita ini luar biasa, dari berbagai kota, berbagai background, dari Batam sampai Bali. Ada teman-teman kolonial seperti saya, ada adik-adik milenial. Jadi mungkin pesan saya adalah adik-adik yang milenial nggak boleh merasa rendah diri dengan teman-teman yang kolonial yang udah makan asam garamnya hidup. Jadi tadi malam saya nggak bisa tidur sebetulnya. Sapaan yang pas untuk para peserta ini enaknya apa? Kalau dipanggil Bapak Ibu, nanti yang milenial nggak tercover. Dipanggil adik-adik, yang kolonial nggak tercover. Jadi izinkan saya menyapanya dengan Sobat Seno ya. Sobat Seno itu panggilan atau atribut yang kita berikan kepada viewers di kanal rumah kita. Karena rumah kita sendiri sebetulnya yang sebentar lagi videonya mau ditayangkan oleh Pak Rozani, berdiri 18 April 2021 kemarin, bermula dari kanal di YouTube. Alhamdulillah sudah 458 subscriber atas kontribusi Sobat Seno juga yang hadir di sini. Terima kasih untuk itu. Mudah-mudahan bisa terus mengedukasi dan menginspirasi. Karena ini bukan channel gosip, bukan channel politik. Nah, karena rumah kita sekarang kemudian sudah bergerak menjadi satu lembaga untuk penyelenggaraan training dan consultation. Oleh karena itulah Sobat Seno berada di sini untuk dapat sesuatu nih. Nanti dari Bu Susi dan juga dari saya. Sambil pelan-pelan mengulur waktu, memang masih menunggu kehadiran yang lain. Saya sampaikan juga bahwa rasanya kita bersyukur ya, Sobat Seno ya. Karena, nah ini dia, videonya baru bisa muncul karena tadi ada kendala internet, mudah-mudahan nggak ada kendala. Ya, itu tadi sekelumit mengenai teasernya karena rumah kita. Kalau yang belum sempat nonton, belum sempat lihat, bolehlah tiru Pak Abu nih. Pak Abu katanya sambil ngopi-ngopi kalau pagi nonton berbagai ide dari karena rumah kita. Isinya soalnya macam-macam ya. Rekaman terakhir aja, Sobat Seno bisa lihat bagaimana ada Bunda Nike namanya. Luar biasa, 58 tahun. Hobinya nggak tanggung-tanggung. Menyelam. Nyelamnya juga nggak tanggung-tanggung bersama paus, bersama hiu, bersama kura-kura. Dan inspirasi yang lainnya yang lebih edukatif dan lebih inspiratif. Nah, kita juga bersyukur kita lagi dalam keadaan sehat ya, karena beberapa Sobat Seno, salah satunya Mas Henry Handoko ini lagi isoman di Wisma Atlet. Kita sehat, mungkin sebagian udah terbebas dari COVID. Kita juga bersyukur kali sama ini, siapa? Pak Li Ka-shing. Bersyukur nih, karena Pak Li Ka-shing ini yang nemukan Zoom. Sekarang udah jadi orang kaya banget, 500 triliun asetnya. Zoom jadi memudahkan forum kita ini. Baik, jadi nanti Mbak Susi akan memaparkan satu materi yang menurut saya menarik dan mudah-mudahan mengilhami Sobat Seno, menginspirasi. Karena kita akan kembali ke TK dulu sejenak, ke taman kanak-kanak, belajar warna, tapi bukan belajar mewarnai. Nah, supaya nggak terlalu abstrak, supaya nggak terlalu teoritis, saya bocorkan sedikit. Izin ya Mbak Susi ya. Silakan. Jadi nanti apa yang diharapkan dari membahas, mendiskusikan materi the color issue, kira-kira gini. Ini kok kenapa nih Seno dan Susi pakai baju biru?
bukan hanya alasan untuk supaya seragam, supaya enak dilihat. Ada alasan tuh warna biru. Atau apa makna warna merah di tengah logo bisnis Sobat Seno ini? Mungkin ada yang bisnis bakso kayak Pak Abu, bisnis kopi dan sebagainya. Itu yang nanti mau dipelajari. Tentu terbuka tanya jawab, bertanya boleh kapanpun, mohon dituliskan di chat, karena Zoom ini kalau mic-nya dibuka jadi rame ya. Nanti dalam peralihan sesi antara Susi dan saya akan ada tanya jawabnya, akan di-reply, akan di-feedback oleh narasumber yang ada. Lagu yang lainnya saya kira itu. Jadi sebelum saya serahkan ke panggungnya ke Mbak Susi, tadi kita udah dengerin lagu tuh ya, lagu mengenai Wonderland Indonesia yang menggambarkan keberagaman Indonesia, suku, bangsa, bahasa. Itu juga menggambarkan keragaman background-nya Sobat Seno yang hadir di sini, dan juga ada kaitan dengan keberagaman warna. Nanti karena Mbak Susi akan membahas warna kan, ada yang warna-warni. Oke, nggak berpanjang lebar. Siapa nih Mbak Susi Silvianti? Wah, saya susah nih kalau mau mengenalkan Mbak. Iya. Susah karena profesinya macam-macam. Jadi soft skill spesialis juga, pengusaha kopi juga nih, kopi C, dan sekarang meluas juga ke keripik, luar biasa. Juga bocoran nih, Bu Susi ini diam-diam juga guru les piano dan pianis. Jadi kalau mungkin ada putra-putrinya mau belajar piano, salah satu muridnya adalah David Foster dan Richard Tenderman. Oh, bukan itu gitu ya. Oke lah, tapi Bu Susi hadir di pagi ini dalam kapasitas sebagai soft skill spesialis. Dan terima kasih ya Bu Susi ya, tanpa sponsor kopi si webinar kita tidak terselenggara. Kita beri sambutan meriah untuk Mbak Susi Silvianti. Boleh kasih reaksi kalau mau di Zoom Anda, pakai jempol. Terima kasih Pak Seno, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini. Terima kasih juga sama Sobat Seno yang sudah hadir di kanal rumah kita ini. Alhamdulillah kita semua di saat pagi ini itu sehat. Kita bisa bersilaturahmi bersama dengan berbagai macam background, berbagai macam di daerah ada terpencar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ini, yang biasanya hari Minggu buat keluarga, ya kan? Terus tapi menyempatkan diri untuk bergabung sementara di kanal rumah kita ini. Ya, kita mulai, tapi sebelum mulai nggak enak nih, jangan serius-serius dulu, ini hari Minggu ya. Ngajar piano tadi Pak Seno udah bilang ya, ada berbagai macam background-nya. Ngajar piano sambil ngopi. Sambil ngopi nih. Murid pinter, gurunya happy. Iya dong. Susi dan Seno ngobrol pagi. Sobat Seno jadi punya ide dan kreasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua, buat kita bersama, dan ini bisa menjadi untuk membangun personality, membangun pribadi kita lebih baik lagi. Ya. Kita mulai ya Pak Seno ya, dan Sobat Seno semuanya. Di sini dibilang silakan, tadi. Mbak Susi. Ya, silakan. Ya. Apa sih itu personal branding? Perlu nggak sih personal branding? Kalau bahasa kerennya nih personal. Personal tuh diri. Branding, brand. Apa ya? Nama ya. Maksudnya brand kita gitu ya. Biar terkenal. Merek, apa sih? Iya. Perlu nggak sih personal branding itu? Perlu buat diri kita. Membuat pembeda dengan yang lain. Bukannya kalau kita sama aja, tidak ada yang membedakan, terus gimana? Kita boleh nggak sih menjadi seorang yang pembeda? Boleh-boleh aja, memberikan yang membeda tentunya yang positif. Kemudian bisa menciptakan networking, bisa menciptakan koneksi dengan adanya personal branding. Tadi disampaikan sama Pak Seno, kita nih udah kompak, kita mau pakai warna biru. Kenapa sih warna biru? Gitu. Iya kan ya Pak Seno?
Kenapa warna Ya, biru? kenapa biru? Kenapa nggak Iya, kuning? Kenapa nggak iya, kenapa merah? nggak Gitu. kuning, kenapa nggak merah gitu ya. Eh, kita di sini ingin berbagi. Warna biru adalah warna eh, menenteramkan, warna komunikasi, warna untuk kita bisa dapat berbagi ide dan kreasi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian di sini personal branding juga salah satunya bisa meningkatkan tanggung jawab. Tanggung jawab kita kalau kita sudah punya yang namanya personal brand, tentunya kita harus lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan membangun personal brand itu tentunya harus diasah dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Kita bisa banyak lihat contoh, alhamdulillah kita diberikan mata yang jernih, mata yang bisa melihat keagungan, mata yang bisa melihat kebesaran, ya, kebesaran ilahi yang sudah diberikan, jadilah itu diberikan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Ya, next. Ya, slide-nya kita next sambil kita santai ya. Nah, di sini. Untuk membangun personality ini tentunya kita juga punya ada beberapa langkah. Jadi kalau dibilang seperti Sobat Seno di sini, karena rumah kita, ini ada yang hadir di sini dengan alhamdulillah di sini sudah ada 32 peserta ya, dilihat ya, yang bisa hadir. Di sini kita mau bangun personality diri kita sendiri, apa sih yang mesti disiapkan? Seperti itu, ya kan? Dari apa sih? Nggak usah susah-susah kok. Dari mana sih? Gampang. Nyiapkannya itu dengan mudah. Next. Gampang, nggak usah susah-susah. Nah, kita harus tahu dulu siapa diri kita, tapi kita juga harus tahu nih, kita pasti punya kegemaran. Nggak mungkin. Sobat Seno di sini pasti punya warna favorit. Pasti punya, kenapa sih saya nggak suka biru, saya sukanya warna hijau, saya nggak suka merah, saya sukanya warnanya yang gelap-gelap aja, saya sukanya warnanya yang soft gitu. Itu kesukaan. Tapi ada pengaruhnya nggak sama diri kita? Ada. Kita akan lihat nanti. Kita akan bahas bersama. Next. Sekarang coba sambil diingat-ingat kita suka warna apa ya gitu. Oh iya, kita senengnya warna apa ya, sambil ingat. Mungkin selama ini nggak terlalu pengaruh ya. Kalau mau pakai baju, ambil aja deh, yang penting pakai, yang penting cocok, cuman itu aja. Nah, ini bisa memberikan, ternyata efek warna itu bisa memberikan kepada kita itu lebih meningkatkan rasa pede, rasa percaya diri kita. Ya, di sini bilang, apakah warna itu? Warna itu memberikan satu energi. Warna itu adalah cahaya tipis yang memiliki panjang gelombang. Energi itu apa sih? Energi itu memberikan satu frekuensi yang dilihat dari kasat mata kita. Seperti itu. Tapi secara nggak langsung, kemarin ada pertanyaan nih, gitu ya, kalau dari pelatihan-pelatihan atau ada yang bertanya gitu ya, saya nggak suka saya senangnya warnanya gelap, saya nggak suka warna yang terang gitu. Tapi tidak hanya itu tadi, dibilang itu sensasi dari mata kita, tapi kita bisa lihat secara nggak langsung, kalau kita itu nggak suka pakai warna terang, tapi yang kita makan senangnya pedas. Terus ternyata kita kalau kita membeli sesuatu barang, senangnya warnanya yang dominannya warnanya yang terang gitu ya. Jadi itu akan berkesinambungan yang dibilang adanya satu gelombang elektromagnetik. Kalau kita memberikan cahaya terang, kita memberikan positif diri kita yang kuat, gelombang diri kita itu punya punya koneksi yang kuat. Kayak nggak sengaja kita pasti suka nih ya, kalau misalnya kita lagi cepet-cepet, pada saat kita menyentuh laptop nih, tiba-tiba kayak ada nyetrum gitu. Kok kesetrum sih? Gitu. Kenapa ya? Itu adalah gelombang elektromagnetik diri kita yang bekerja.
itu sedang memberikan aura positifnya yang kuat. Misalnya ya, nggak sengaja nih, pada saat nyentuh kulkas tuh juga gitu. Kok Arya ada setrum? Padahal itu adalah gelombang diri kita, gelombang yang terpancar di dalam diri kita itu sedang memberikan energi yang kuat. Seperti itu. Next. Ya. Nah, di sini kalau dibilang belajar warna, dari kecil sebenarnya kita sudah diajarkan nih oleh para orang tua, apa sih warna, kita diajarkan. Waktu bayi kita belum bisa melihat, setelah sudah berapa bulan, samar-samar sudah terlihat, makanya kadang-kadang orang tua kita atau adik-adik kita nih yang milenial yang sudah punya momongan ya, kasih warnanya yang terang-terang supaya dia bisa melihat warna. Dites nih warnanya, matanya, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Nah, inilah warna primer. Ada merah, kuning, dan biru. Itu adalah warna primer. Makanya anak kecil suka dikasih yang balita itu diberikan warna yang dominan, warna primer, supaya dia bisa langsung menancap di otaknya adalah itu warna-warna yang terang, seperti itu. Next, ada warna primer, dan ini ada warna sekunder. Sekunder itu gabungan. Ya, kalau kita belajar, kita ngeliat pelangi, ada Mejiku Hibiniu. Itu ada 7 warna. Itu adalah warna dasar. Warna pelangi itu adalah warna dasar. Ada merah, ada orange, kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu. Yang terakhir Mejiku Hibiniu, biru, hijau, kuning. Nah, ini campuran-campuran nih. Kalau misalnya, kalau masih mau coba ya, udah lama nggak denger cat air, masih ada nggak ya? Cat air tuh merah, kuning dicampur jadi jingga. Kuning dan biru dicampur jadi hijau. Biru dan merah dicampur jadi ungu. Tuh cat air kalau masih nganggur di rumah masih ada. Udah keras jangan-jangan. Coba ya, dicoba lagi, bener nggak ya? Merah campur kuning. Belajar lagi tuh, belajar perpaduan warna. Jadi ada warna primer, ada warna sekunder. Dan ada lagi sebenarnya warna tersier. Tersier itu antara gabungan antara warna primer, sekunder, dan itu gabungan warna antara warna pertama dan kedua. Itu warna yang ketiga. Tapi kita bicarakan di sini adalah yang basic utamanya adalah warna primernya dulu. Pondasinya harus kuat, baru kita bisa melangkah ke yang lebih jauh. Next. Ini kita sambil santai ya. Nah, ini Sobat Seno, Pak Seno, ini juga kita mau ngetes dulu minggu pagi gini ya. Kan minggu pagi gini agak gimana ya? Masih santai, masih jangan-jangan matanya masih setengah-setengah ngantuk, atau ada Sobat Seno yang lagi leye-leye dulu ya di kamar sambil dengerin kita di sini. Kita tes warna dulu nih. Kita tes mata dulu nih. Kita tes mata. Ada 3 tes yang kita mau cek. Nggak usah dipakai catatan, cuman mau ngetes mata, matanya masih jernih apa enggak gitu ya. Pakai kacamata, perlu pakai kacamata atau dilepas kacamatanya nih, seperti itu. Ya, usul Mbak Susi supaya seru nanti kalau ada tesnya boleh dong ditulis di chatnya gitu ya. Oh iya boleh. Ya, boleh. Sambil evaluasi nih. Ya. Iya, sambil mengevaluasi ya, tes mata ya. Mata ini masih segar, apa udah nambah plus, apa kurang plusnya, atau nambah min atau kurang min ya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Next. Kita mulai nih tes yang pertama. Iya. Ini ada bulat-bulat. Tes dulu dong. Pada masih bisa ngelihat nggak? Kalau dari duduk yang dari jauh harus mendekat. Apa kalau ada yang mendekat harus menjauh gitu ya. Nah, udah mulai tanda-tanda nih. Yang jawab tuh Bu Lolita ya, welcome ya Mbak Lola, udah lama ketemu juga. 15, Raditya 15, Mbak Dia 15, Bapak 15. Udah ya. Semuanya 15 nih. Wah, jadi bener nggak Mbak Masih Susi? segar dong. Masih segar ya kayaknya. Berarti udah ngopi. Berarti udah ngopi tadi pagi karena masih segar. Oke. Jadi ngopi lagi nih. Nah, jadi nggak perlu dikasih kopi lagi dong karena udah ngopi kan. Oke, kita lanjut tes kedua ya. Oke, kita tes 2. Nah, ini yang dari duduknya dari agak nyender harus
berdiri, ke depan dikit, ke depan ke layar ya. Ya, ada yang Saya bilang bantu simak Mbak Susi. 71. Nih, Lola 74. Semua. Asifa, Melza, Raditya, Hastati, Win, Dini, Fari. Oh, ada yang 71 ya. Oh, ada yang 71 ya. 71, ya. Jangan-jangan sesuai Apa, tahun kelahiran nih. Tahun kelahiran. Oke. Ada yang 71, ada yang 74. Oke. Ya. Yang benar itu di sini adalah berarti ini ada antara bayang-bayang memang ya. 74 ya. Oh, salah ketik. Salah ketik, betul. Maksudnya salah ketik ya. Oke. Nah, yang ketiga. Nah, kita cek. Ayo. Ini masih kelihatan nggak kalau duduknya dari arah 50 meter gitu ya, ngelihat ke sini masih kelihatan nggak ya tuh tulisannya apa gitu. Tulisannya masih kelihatan nggak? Nah, kita cek dulu nih. Ini kelihatan nih. Dini, Melza, Abu Talib, Maulidia, Win, Astati, Risa. Jawabannya semua green. Oh, matanya sehat-sehat semua nih, luar biasa. Ya, berarti itu masih Risa seger. juga jawab green. Alhamdulillah. Berarti ini masih minggunya nih minggu ceria nih berarti ya. Minggu paginya masih cerah nih. Minggu pagi ceria. Nah, sekarang kita tes sama-sama. Nanti nih Pak Seno, nih kayaknya boleh dibuka ya. Mute ya? Ini, ya, mute boleh dibuka nih Pak Seno ya. Kita tes sebentar, ya. Sus. Kita coba Bapak Ibu, Sobat Seno, buka dulu mute-nya sekarang karena di slide berikut akan ada gambar yang nggak gampang dipahami sebetulnya ya, Sus ya. Ya, bagi orang-orang tertentu. Nah, udah dibuka nih ya. Sudah ya, sudah dibuka ya. Nah, kita tes dulu. Rame nih, rame. Iya. Oke ya. Udah ada yang Ani, Melza, Siva, Win, Risa. Udah ya semua ya? Boleh dibuka, ya Bugus, Bang boleh dibuka juga. Ya. Oke, kita buka ya. Nah. Nah, kalau yang ini kayaknya jarak berapa kilo juga kelihatan ya. Kalau ini nggak usah dihafal tuh jarak berapa kilo kayaknya kelihatan ya. Padahal itu ada tinggi-tinggi mana gitu ya. Itu bulat nolnya ada berapa tuh? Kelihatan kan? Jangan-jangan Abu jelas nggak Pak Abu? Jelas. Jelas ya, ini nggak usah ditempel di kulkas ya. Pak Age jelas nggak nih Pak Age? Pak Age soalnya pakai kacamata, kayaknya kalau dibuka kacamata jelas juga ini kayaknya. Jelas. Oh, jelas sekali. Oh iya tuh, ada Ibu Gus Malini, jauh ini dari Payakumbuh. Wah, jauh nih. Alhamdulillah bisa hadir, jelas banget tuh langsung bilang secerah warna baju yang dipakai, sesuai sama dengan baju. Betul tuh, sesuai dengan baju yang dipakai, berarti pas banget nih. Ini berarti kalau yang ini semuanya pasti kelihatan ya Pak Seno? Oh, kelihatan lah. Saya juga cium baunya juga kelihatan harum. Iya, dari jauh gitu ya. Dari jauh-jauh juga kelihatan. Iya. Ini warna cuan nih katanya. Cuma orang suka salah kaprah aja mungkin ya Mbak Susi ya. Orang bilang kok kalau duit mata lu hijau ngeliat duit padahal duitnya warnanya merah ya. Betul, katanya benar, betul tuh. Ibu Gus Malini sepakat jangan dibilang mata lu hijau kalau ngelihat duit, nggak hijau kok merah ya. Pilihannya harus selalu yang merah gitu. Terima kasih. Berarti semuanya masih normal semuanya. Terima kasih. Ya, oke, next kita lanjutkan. Ya, boleh di-unmute, boleh di-mute lagi Bapak Ibu, Sobat Channel, supaya lalu lintas komunikasinya nggak crowded. Iya, betul. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Mbak Susi. Ya. Selamat datang Mas Rizky ya. Iya, kita lanjut Pak ya. Ardiansa juga selamat datang. Ya. Identitas warna. Ini semuanya tanpa disadari apa yang kita pakai hari ini, itulah ada melambangkan diri kita. Nih saat ini nih semuanya yang sedang pakai warna nih, semuanya pakaian yang diwarnai ini pakai warna adalah secara tidak langsung adalah personality diri, personal branding kita, seperti itu, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kita mau ketemu orang pada saat kita negosiasi, diharapkan kita jangan pakai warna-warna yang lembut. Itu Pak Seno,
Jadi Pak Seno kalau ngajar jangan peserta diharapkan sebaiknya jangan pakai warna putih karena senternya kan Pak Seno gitu. Jadi gunakanlah warna-warna yang membangkitkan energi. Warna apa tuh Mbak Susi supaya nggak salah pemahaman, supaya Contohnya, kalau kita ya. mau memberikan satu pesan supaya ini lancar, jalan semuanya, pakai warna-warna yang bisa memberikan dominan buat audiensnya. Dominan tempat bagaimana kita akan menyampaikan suatu pesan. Jadi warna apa tuh Mbak Susi? Biru ya? Biru kayak kita nih? Biru? Biru kayak kita. Biru Ya. boleh. Kemudian ya, kalau untuk apalagi kalau mau penandatanganan ya, penandatanganan kerjasama, ya kan, gunakan warna biru. Gitu. Nah, jadi boleh gini juga, ya. Biru laut, biru yang kita pakai juga bisa, gitu kan. Atau paduan juga bisa. Ada biru atau ada merah. Seperti itu. Nah, itu bisa tuh Pak Seno. Bisa ya, saya pertajam nih Mbak Susi, kan peserta kita juga ada milenial ya. Berarti kalau adik-adik kita nih mau ujian skripsi atau sarjana gitu ya, mau melamar kerja pakai warna dominan ya sebagai warnanya warna dominan. Dominan ya tadi antara lain biru. Ada warna lain nggak selain biru tadi? Warna biru, warna bisa dipadu dengan warna kuning sebenarnya bagus. Warna kuning itu memberikan energi. Ya, jadi jangan dipaksa gini. Waduh, masa bajunya kuning? Bukan harus semuanya kuning. Misalnya misalnya nih kita pakai blazer, ada unsur kuningnya nih, blazernya warna hitam. Kuningnya nggak kayak oh iya deh ada kuning sedikit, bisa dipadu. Misalnya apa di sini ada tasnya yang warna kuning, nggak harus baju ya. Apa yang tas kita pakai warna kuning atau pakai orange. Jadi yang membangkitkan energi kita gitu. Jadi bukan aku nggak biasa pakai warna kuning bajunya, aku nggak biasa pakai warna hijau gitu. Nggak harus yang melekat di dalam diri, tapi bisa di yang lainnya, misalnya seperti itu, ya kan? Dompetnya jadi gini, gitu dong, dompetnya, bisa juga dompetnya. Kan kalau wanita banyak warnanya pilihan ya. Kalau laki-laki kan lebih nggak terlalu warna-warni ya. Kalau laki-laki kan paling biru, kalau nggak coklat gitu ya. Kalau enggak warnanya abu-abu gitu, warna-warna seperti yang netral. Tapi kalau sebenarnya laki-laki juga perlu warna-warna yang istilahnya warnanya jangan monoton. Tapi nggak harus pakaian kok. Misalnya di ruangan kerjanya ada gelasnya, cangkirnya, kasih dong warna orange, ya kan? Buah yang dimakan juga bisa. Makan buah semangka gitu ya, membuat membangkitkan energi. Itu kan warna merah gitu. Ya kan? Warna kita makan pisang warna kuning gitu. Itu memberikan satu gelombang buat diri kita sendiri. Jadi tidak hanya melalui dari pakaian saja, tapi apa yang ada yang bisa membuat diri kita yang kita asupan buat diri kita itu juga bisa membangkitkan energi kita. Jadi kalau wanita banyak, ya? Tapi bukan pakai warna kuning. Kalau interview jangan pakai kutek warna kuning, jangan. Iya. Nanti kalau lagi interview gitu ya, para yang milenial, adik-adik milenial kita ini pakai warna kuning gitu. Kebanyakan milenial itu senangnya warnanya soft. Itu memang sudah dilihat ya di kita diskusi nih, saya nih sama partner diskusi. Kalau milenial itu cuma 2 nih. Warnanya kalau nggak yang gelap atau yang soft. Karena dia tuh masih mau mengeksplor diri, masih malu-malu. Karena masih ada yang kolonial tadi gitu. Padahal nggak perlu, ya kan? Nah, mau pakai warna yang terang, takutnya nanti dia nggak enak nih ada senior seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tidak harus dari pakaian, tapi apa yang bisa membuat diri kita dari makanan. Keripik warna merah. Keripik warna merah tuh, keripik balado warna merah, makan aja keripik balado, kan memberikan energi juga. Memberikan rasa, dari rasa itu menimbulkan energi diri kita menjadi lebih semangat.
seperti itu. Iya. Oke, Jadi Mbak sekarang, Susi. Ya, halo. ya, jadi sekarang kita udah mulai bisa memahami diri dulu ya, Pak Seno. Oke, next. Ya. Dari Mbak Susi ini di chat Ya. ada nih. Jadi tadi udah terjawab Ada ya. Ada yang pertanyaan. Nah, ya. ya mengenai warna dominan kan tadi udah ada biru, merah, kuning. Terus tadi ada concern juga dari Pak Edi. Kalau mahasiswa milenial mau ujian skripsi biasanya harus pakainya putih tuh. Tapi tadi Mbak Susi bilang tidak harus pakainya yang putih kan, bisa aja mapnya biru, mungkin pulpennya biru gitu kan. Jadi ada energinya ya. Ada energinya. Ya. Ya. Mahasiswa Sekalian, biasanya mungkin bisa pakai baju putih ya. Nah, putih hitam itu biasanya mahasiswa itu aja kan, putih hitam. Tapi yang lain-lainnya bisa ya, seperti Pak Seno bilang, dari pulpennya gitu ya. Dari sapu tangan ya, kalau laki-laki masih pakai sapu tangan nih, kayaknya jarang ya anak milenial masih pakai sapu tangan gitu ya. Bisa macam-macam seperti itu. Bisa dari dia biasanya buku note-nya itu, ada kertas note-nya itu bisa warna biru. Nah, itu kan jadi pada saat dia melihat, mata itu memandang ke satu titik, itu bisa membangkitkan energinya. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Terjawab. Dan concern Budiah bahwa pakaian bisa aja dikombin ya, antara merah dan biru dalam format batik, bisa ya? Bisa banget. Apalagi batik cocok banyak untuk warna negosiasi corak. ya? Betul. Batik itu adalah warnanya itu bisa dikatakan full color. Gitu ya. Kecuali batik Sogan ya. Kalau batik Sogan memang sudah punya, Sogan itu udah kelas premium. Jadi kalau dari sisi warna itu udah warna emas. Seperti itu. Oke, next. Satu lagi deh Mbak Susi, nanti pertanyaannya kita bahas sesudah sesi. Satu lagi, karena berhubungan dengan slide ini kan. Dari Pak Age nih, kalau kita orang pabrikan nih mau negosiasi sama pekerja, kan udah ada seragamnya tuh di pabrik ya. Nah, tapi untuk menimbulkan dominan, boleh nggak casing HP-nya warna merah? Boleh banget. Boleh, ya? Boleh banget. Sekarang casing banyak warna-warni. Casing HP, kalau misalnya kita, nah itu tadi Pak Age ini salah seorang di manajemen, di mungkin sebagai penentu ya, berhadapan dengan para SP ya, Serikat Pekerja, berhadapan dengan pekerja gitu ya. Berarti kan dia harus lebih dominan. Yang untuk menimbulkan itu, dia memulai dengan casingnya. Bisa casing HP. Jadi yang membangkitkan energinya dari dalam diri. Seperti itu. Bisa banget Pak. Kalau misalnya mau makan, misalnya sambil ngemut permen warna merah, bisa cari permen. Jadi memberikan satu stimulus diri. Seperti itu. Tanpa disadari, itu akan pengaruh sekali. Iya. Baik. Silakan dilanjutkan dulu Mbak Susi, nanti saya bantu nyimak pertanyaannya, kita bisa bahas sesudah sesi. Karena berikutnya mau jelasin justru warna-warna dominan tadi ya. Iya. Ya, next slide silakan. Next slide. Nah, ini tadi. Barusan Pak Seno udah bilang ya, menerangkan warna-warna. Ini fakta. Jadi kalau ditanya sebenarnya metode warna ini sejak kapan sih munculnya gitu? Sudah lama, dari zaman Yunani kuno juga udah ada ini. Ya, dari abad 400-an sebelum Masehi mengenai warna ini sebenarnya sudah ada. Jadi ini mengenai ilmu warna itu bukan ilmu klinik, bukan ilmu bukan ilmu dukun, bukan. Ini adalah memang ilmu yang bisa dipelajari. Dan ini fakta. Mengenai warna merah dan biru, tadi sudah disampaikan, merah dan biru itu bisa meningkatkan IQ. Makanya tadi di awal, kenapa sih anak kecil, anak balita itu biasanya orang tua tanpa disadari itu memberikan warna dominan, warna primer, supaya dia di otaknya untuk meningkatkan IQ-nya, untuk meningkatkan dia mengingat biru, merah, kuning. Biasanya kan gitu ya. Sekarang tuh kalau pilihannya tuh warna biru, merah, kuning, kuningnya kuning gradasinya dari kuning terang sampai kuning lembut. Hijau terang, hijau lembut, biru terang, biru lembut. Merah terang, merah lembut. Merah lembut itu berarti pink. Nah, itu sudah faktanya dan sampai sekarang masih digunakan. Yang kalau kita ngelihat tuh ya, kalau
warna baby itu udah itu 4 warna itulah. Sebenarnya dari turunan 2 warna, tinggal diturun gradasi. Merah dan biru turun. Kita kalau tanpa disadari baru sekarang lihat, oh iya ya warna-warna balita ya gitu. Nah, kemudian ada penelitian juga bahwa di Amerika pada tahun 1973 ini ada faktanya, ada ada ditulis di buku. Itu menyatakan bahwa warna merah itu bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Ya kan? Warna merah gitu kan. Bendera kita merah putih, ada maknanya. Ya kan? Sejarah mengatakan bahwa warna merah, warna putih itu ada makna. Berarti sebenarnya dulu di tahun 1945 mengenai warna ini sudah ada. Dan jatuhlah bendera negara Republik Indonesia adalah merah putih, ya kan? Merah darah dan putih. Itu ada tuh, itu nanti pelajarannya beda lagi. Kemudian warna dari 7 warna, spektrum 7 warna, itu ada orange. Di merah itu adalah fondasi, merah itu adalah dasar. Jadi kita ngelihatnya dari bawah, dari merah. Naik tingkat lagi itu ada warna orange. Di sini ada yang nanya tuh, kalau orange jadi lapar terus dong gitu kan. Orange itu tanpa disadari, tanpa kita sadar bahwa itu bisa meningkatkan creativity ya. Jadi kalau orang yang agak-agak males gitu ya, kasih aja nih warna orange. Nggak hanya warna, bisa dominan. Misalnya makan jeruk, Sunkist ya itu orange. Ya kan? Minum sirup juga ada orange. Pilih tuh yang menyegarkan, membangkitkan kreativitas. Kalau nggak suka pakaian warna orange, terus saya dari mana? Dari bisa macam-macam. Ya kan? Bisa dilihat dari warna, bisa melihat dari kertas yang kita pakai, bisa dari alat-alat tulis. Itu bisa salah satunya bisa membangkitkan diri kita karena mereka mempunyai energi yang mengelilingi diri kita sendiri. Naik lagi itu ada warna biru. Warna biru itu ya tadi memberi kedamaian, bisa memberikan ketenangan, bisa katanya bisa mengurangi rasa lapar. Jadi kalau mau kenyang terus sih buat yang cewek-cewek mau kenyang terus ya, pakai warna biru. Katanya begitu pakai warna biru. Tapi warna biru itu lebih kepada untuk warna komunikasi, bisa memberikan memberikan gelombang yang bisa memberikan satu pesan. Jadi memberikan relaksasi juga seperti itu. Ya, jadi kalau bisa dilihat nih kenapa warna-warna biru. Nah, perusahaan-perusahaan juga banyak yang warna-warna biru. Kalau mau dilihat baru sekarang nih perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan misalnya ada ya lembaga-lembaga pendidikan itu juga banyak nih ada unsur warna birunya. Kalau dilihat dari warna, coba mulai sekarang dilihat oh iya ya ada warna biru ya gitu. Nah naik lagi kita warna hijau. Warna hijau itu untuk memberikan keseimbangan, memberikan ketenangan, kemudian meredam emosi gitu. Tapi kalau ngelihat hijau, kalau ngelihat duit bukannya harus hijau ya gitu, nggak ke situ tuh Pak Seno gitu. Jadi di sini warna hijau itu untuk memberikan satu bisa dibuat seperti lebih tenang seperti itu. Contohnya kalau kita ke masjid. Masjid dominan ya, tempat ibadah dominan tuh warna masjid itu, kenapa sih warnanya dominannya hijau gitu? Lebih fokus, supaya lebih khusyuk, relax, itu hijau. Tapi kelamaan di dalam masjid juga nggak bagus, Pak Seno, karena kalau hijau, kelamaan itu karpetnya hijau semua, udah catnya hijau, karpetnya hijau, males keluar, tidur di dalam masjid gitu. Itu nah yang itu salah bahaya ya. juga. Ya nggak boleh. Nggak boleh gitu. Baca Quran ya. Kalau baca Quran bagus tuh di dalam masjid gitu. Tapi jangan jadi tempat udah sementara tidur dulu karena semuanya dominannya hijau nih bikin jadi rileks dan bikin tenang gitu ya.
Logo bisa dilihat warna hijau. Kayak contoh nggak jauh-jauh nih milenial. Anak-anak milenial itu senang banget tuh di Starbucks. Iya kan? Kita sebutkan brand ya sekarang ya. Starbucks itu logonya hijau. Iya kan? Logonya hijau. Senang banget tuh dia duduk di Starbucks. Harganya berapa gitu. Kopi itu bisa sampai 50.000 ya. 70.000 gitu. Bela-belain ya. Dia duduk di situ gitu berjam-jam. Itu kan memberikan ketenangan secara tidak langsung. Gitu. Ada lagi Starbucks naik kelas. Ada Starbucks kalau Pak Seno, Sobat Seno lihat itu ada R. Reserve. Logonya warna glory. Warnanya warna emas. Itu tadi. Dia mau lebih naik tingkat. Yang premium. Mencapai kesuksesan. Seperti itu. Kejayaan. Makanya tuh kalau yang duduk di Starbucks Reserve. Harga kopinya udah beda. Ya kan? Nah itu menjelaskan status. Dari situ udah kelihatan tuh. Tapi kalau harga kopi ini masih enggak kok Pak Seno. Oh, iya. Kalau harga kopi ini masih standar. Berapa Sus? Wah tapi kalau rasa boleh berjajar lah ya dengan brand-brand yang ternama gitu. Berapa harganya nih? Berapa? Murah. Satu Starbucks bisa dapat 3 kopi itu, 3 kopi yang Pak Seno pegang. Murah kok Pak. Iya. Next. Iya tuh kopinya merek sih ya. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Abu, Mbak Susi merasa mau dijawab sekarang atau Pak Abu nanya nih, kebetulan Pak Abu adalah pengusaha, mungkin pertanyaan Pak Abu juga bisa menginspirasi pengusaha yang lain ya, atau milenial yang sedang menjalankan usaha. Jadi dulu logonya hitam dan kuning. Logonya sekarang hitam dan kuning, dulunya biru dan kuning. Nah, saran Mbak Susi atau pandangan Mbak Susi gimana nih soal logonya bisnis Pak Abu? Yang mana nih Pak Abu tulis di chat? Yang baksonya atau karena usaha Pak Abu banyak banget nih ya? Waduh. Wah, yang kita anggap yang kedai baksonya ya. Jadi gimana soal komentar tentang hitam dan kuning nih Mbak Susi? Pas pemilihan, ya. Nanti kita berdua nih ya, harus chat khusus nih sama Pak Abu ya. Pasti Pak Abu memilih warna itu ada satu keinginan. Ya, kenapa saat ini Pak Abu memilihnya hitam dan kuning? Pasti ada satu keinginan. Tapi bisa berubah nggak sih warnanya? Bisa. Dan bisa berjalan nggak sih warna itu? Bisa. Tapi berubah itu perlu waktu. Sama dengan kita warna. Saat ini mungkin kita senangnya warna kita pakai warna merah. Tapi 3 tahun, 4 tahun ke depan belum tentu warna merah menjadi warna kesukaan kita. Saat ini kita sukanya warnanya warna biru. Tapi 6 bulan ke depan belum tentu kita suka warna biru. Ya, itu tergantung bagaimana dari dalam diri kita mau kemana kita. Itu akan pengaruh sekali. Seperti itu. Makanya yang dinamakan personality dimulai dari perubahan diri kitanya sendiri itu pengaruh sekali dengan gelombang elektromagnetik tadi. Itu ada hubungannya tuh Pak Seno. Pak Abu nanti kita jawab lebih detail ya. Tuh Pak Abu saya kasih WA-nya Mbak Susi di chat ya. Jadi ada kalau dialog secara lebih detail dan dalam nanti bisa konsult sama Susi. Pak Edi mempertajam bahwa hitam dan kuning North Star. Wah, ya North Star. Mbak Susi ini sekalian biar lama mantap ini boleh dong sedikit dianalisa ini kenapa logonya atau gambarnya karena rumah kita ada unsur merah, kuning, orange. Kan tadi ada kemudian Pak Abu nanyanya ada unsur kuningnya juga ya. Iya, ada unsur kuningnya. Ya itu tadi waktu itu ditanyakan waktu pas kita ketemu ya Pak Seno pertama kali. Ketemu lewat Zoom ya. Betul, PPKM, ketemunya lewat Zoom pada saat PPKM. Terus kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bahas. Pak Seno juga nggak membahas tentang warna, tapi tiba-tiba saya ngomong warna kan ya. Ini warna logonya ada kuning, orange, dan di situ ada piramid. Saya bilang piramid, ternyata itu adalah rumah. Rumah. Betul. Dan saya bilang di situ kenapa sih ada kuning dan orange? Kalau Pak Seno bilangnya yang penting ya kayaknya cocok aja gitu ya. Iya. Ternyata karena buta warna dulu buta warna. Sekarang belajar warna.
Nah, ternyata ini adalah sebenarnya usaha yang dibangun, pekerjaan yang sedang dijalani itu berkaitan. Itu tadi, orange itu warna creativity, kuning warna keceriaan. Creativity dan keceriaan perlu nggak? Perlu banget. Keceriaan sama kreativitas itu harus saling berpegangan erat. Betul. Karena kalau kita nggak ada, jadi kadang-kadang ya kita nih misalnya suka males, kita terus terang suka males sarapan, ya. Benar nggak Pak Seno ya? Suka males sarapan nih. Kenapa sih kok suka males sarapan? Belum lapar. Ntar aja. Nanti sarapannya di double. Kalau sarapan pagi takut gemuk, ya. Nanti aja dulu. Takutnya ntar malah jadi bikin nggak konsen. Padahal itu terbalik. Kalau orang yang biasa sarapan, itu coba gunakan, ya banyak kan, gunakan, makanya saya tadi bilang tadi, kalau makan roti, ada unsur warna kuning nggak? Ada. Apa? Mentega. Kan tanpa disadari ada mentega. Kemudian kalau makan bubur ayam, itu ada warna kuningnya nggak? Ada. Apanya? Suka dikasih kuah kuning kan? Kuah kuning, ya. Iya. Itu kadang-kadang kita nggak percaya dengan itu, tapi oh iya ya, ada warnanya ya gitu. Bubur itu kan ada warna-warni macam-macam tuh, ya kan? Ada putihnya, ada orange kerupuknya, ada merah, ada kerupuk merah, ada kerupuk orange, ada kuahnya, kemudian ada hijau dari seledri. Seledri. Iya, hijau dari seledrinya. Itu kan ada warna di situ, sebenarnya untuk memberikan semangat tanpa disadari, ya kan? Jadi mulai sekarang nih, oh iya ya, warna yang ada di dalam makanan kita makan pun juga akan memberikan energi seperti itu. Oh, Ya kan? jadi gini Sus, kalau nanti orang ada teman-teman milenial dan kolonial ini bisnis restoran, boleh dong dikasih warna orange sedikit supaya menimbulkan rasa lapar ya. Jadi nambah. Betul. Nambah terus ya. Betul. Sama satu lagi Mbak Susi, biar nggak terlalu tegang nih. Jadi yang tadi dari Mbak Susi boleh dijadikan itu tuh status WA ya. Atau quote. Oh iya. Mulailah pagi dengan sarapan, jangan dengan senyuman, nanti keburu lapar ya. Kira-kira gitu ya. Betul. Kalau senyum terus nggak akan kenyang. Makanya mulai dengan sarapan seperti itu. Lanjut tuh. Ya, lanjut ya. Dan satu lagi, kalau katanya mau profit, kasih warna merah, sentuhan merah sedikit. Ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang fast food, kalau kita lihat nih, ya kan, ada warna merah-merahnya. Tanpa disadari loh, itu coba dilihat. Pizza Hut ada merah. Ya. KFC ada merah. McDonald ada merah. Ya. Yang cepat saji itu semua itu ada warna-warna merahnya. Ya, CFC ada warna merah. Itu secara tidak langsung dan secara pasti ada warna merah. Perbankan juga ada gitu. Perbankan juga ada tuh, ada sentuhan warna merahnya ya. Juga gitu. Banyak, perbankan juga banyak yang warna merah. Sektor jasa rata-rata. Jadi Mbak Susi ini Bugus ini dengan penampilan hijab merahnya nih Bugus yang di mana Payakumbuh tadi udah bakal dapat untung banyak ya, kira-kira gitu. Ya. Sama Budiah nih, Budiah fotonya hijabnya warna merah nih. Jadi terancam dapat untung banyak nih Budiah, jangan lupa kita ya nanti. Ya. Bikin cerah ceria nih, kan cerah, di sini beragam warna ya, jadi bikin cerah nih. Terima kasih. Next ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi fakta, sekarang bener nggak sih gitu ya? Nah, kata orang nih warna merah warna berani, betul. Tapi berani positif loh ya. Bukan berani yang penting maju gitu. Tapi maju nggak ada apa-apanya gitu, kosong gitu kan. Nah, terus di sini warna putih itu warna kesucian. Itu mitos gitu. Kalau di dalam dunia warna, saya belajar juga tuh
Itu warna hitam dan putih kalau di dalam dunia warna tuh bukan warna, Pak Seno. Oh, Ya, itu warna hitam putih itu dikeluarkan dari warna yang primer. Ya, bukan termasuk hitam putih termasuk warna, tapi maksudnya dalam hal ini dia bukan termasuk dalam kategori warna primer seperti itu. oke. Nah, di sini biru nih biar tenang gitu. Tenang aja terus. Enggak juga, enggak seperti itu. Warna pink tuh katanya warna feminim. Cowok boleh nggak sih pakai warna pink? Boleh-boleh aja kalau pede sih, kenapa enggak? Ya, Masa sih gitu nggak ya? kemudian warna kuning tuh katanya tuh ada warna ada orang meninggal katanya. Kan kalau ada bendera kuning itu kan tanda bahwa itu ada satu kedukaan seperti itu ya. Kemudian warna orange, warna Metro Mini. Jadi kalau orange adalah warna Metro Mini aja gitu. Sekarang masih ada nggak? Kalau di daerah kayaknya apa ya bilangnya tuh angkot-angkot itu ada yang warna orange gitu ya, warna merah gitu. Nah itu tadi tuh warna merah yang penting seradak seruduk, nggak begitu juga. Oke. Kemudian ada warna ungu tuh ya katanya warna janda. Kalau jadi pakai warna ungu, ih kayak udah warna janda. Padahal bukan, itu mitos. Seperti itu mitos tuh. Makanya kalau ibu-ibu nggak mau pakai warna ungu, entar dibilangnya warna janda gitu. Enggak tuh salah. Seperti itu Waduh. salah tuh. Hmm. Salah tuh Pak Bu ya. Ya tuh salah deh. Nah kalau pakai item-item itu katanya dibilangin ada klinik-klinik unsur itu seragam dukun tuh pakai itu. Terus gimana dong sekarang pekerja-pekerja pabrik ya? Kenapa pakaiannya maunya warna gelap-gelap, hitam-hitam? Pekerja apa di pertelevisian sekarang juga banyak pakaian seragamnya hitam-hitam. Kemudian udah banyak nih pokoknya yang pekerja-pekerja lapangan itu warnanya warna gelap. Maksudnya tuh supaya nggak cepet kotor. Bukan warna-warna untuk sesuatu identik ya, enggak cepet kotor. Kan nggak enak kalau kerja lapangan pakainya warnanya warna putih gitu. Iya kan? Warna krem gitu. Kalau kotor juga nggak enak buat dilihat sama orang seperti itu. Ya. Jadi itu Selingan dulu mitos Sus. namanya. Ini kalau mitos bahwa warna black atau hitam dibilang dukun, ini Mas Romi Rafael tersinggung nih karena dia bukan Nah, dukun karena. untung nggak ada di sini ya Mas Romi Rafael Iya ya. iya. Wah, kalau ada di sini saya Jadi bisu nih. Karena dia pengumuman penggemar nih warna buat hitam. Mas Romi kan ya buat sobat senior penggemar warna hitam ya. hitam Kenapa? banget hitam ya. Jadi, sekaligus pengumuman nih, jadi Pak Romi Rafael juga udah bergabung menjadi list of expert-nya di Kanal Rumah Kita. Beliau ini bukan dukun yang jelas, tapi sekarang bergerak di bidang edutainment ya, untuk gabungan antara motivasi dengan edukasi kan gitu. Betul. Dapat salam teman-teman dari Mas Romi tadi kemarin saya undang, saya bilang kalau besok jam 10 nggak sibuk, ngintip bentar ya Mas Romi. Dia bilang walah mendadak sontak, maaf lahir batin, besok udah full Mas Seno katanya. Jadi mungkin suatu kali kalau ada kesempatan kita bolehlah ngobrol-ngobrol sama Mas Romi nih untuk membuktikan bahwa beliau bukan dukun. Oh ya, warna hitam itu adalah kalau dilihat dari unsur warna, itu warna elegan, warna premium. Ya jadi kalau orang pakai hitam, otomatis itu memberikan warna apa ya? Dibilang kalau bahasa gaulnya itu warna kebohongan. Warna kebohongan itu supaya lebih terlihat lebih kurus. Ya kan kalau orang yang gini maunya pakai warna gelap, biar kenapa? Warna kelihatan lebih kurus gitu. Ya kan? Biar kelihatan lebih elegan, biar kelihatan lebih wibawa gitu. Mau pakai warna hitam deh gitu kan ya. Kalau dari sisi penglihatan kasat mata memang seperti itu. Tapi kenapa seseorang menyukai dia memakai warna hitam? Di balik itu adalah sebenarnya orang yang penyuka warna hitam itu orang yang enak diajak bicara, tapi tidak semua bisa masuk. Ada fase-fasenya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau orang yang suka warna hitam bukan berarti dia orangnya apa ya? Tertutup, enggak. Dia enggak tertutup. Dia sebenarnya terbuka, tapi tidak semua bisa masuk. Kalau sudah klik, udah deh, cocok deh, seperti Nyambung itu. ya. Nyambung deh.
Seperti itu Pak Seno. Ya, Oke. mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Next. Oke, nah ini nih Pak Seno, Sobat Seno semuanya juga. Di sini ada color quiz. Kenapa tadi dibilang ada 7 warna dasar? Ya, 7 warna dasar ini kalau dibilang ini warna pelangi ya, ada hubungannya memang. Dilihat dari yang pertama itu adalah di angka yang 7, warna merah. Itu ada pondasinya. Nah, kenapa kanal rumah kita itu logonya tadi itu kan saya tanya, kenapa sih dipilih ada warna merahnya juga gitu ya? Nah, iya, ininya dong, mau cuan dong, mau profit ke depannya. Insya Allah, amin. Amin, gitu ya. Nah, warna merah itu tadi adalah warna dasar, warna yang memberikan energi. Warna merah itu memberikan pancaran energi yang paling kuat. Seperti itu. Jadi kalau orang merah, dia bergabung dengan yang hijau, itu akan membuat balancing. Seperti itu. Kemudian di atas merah ada orange, kreativitas. Orang-orang yang senang visioner, biasanya orange-nya dominan. Biasanya ya, pingin kreatif, oh pengennya, aduh nanti pengen kayak gitu deh, pengen ini deh. Nah, biasanya itu orange-nya sama merahnya tuh beda tipis, beti-beti tuh, beda tipis. Saling berlomba tuh merah dengan orange-nya. Ini Nah, ada naik lagi tuh. Ada teman-teman BNI Live nih Sus, di Zoom ini berarti BNI Live logonya orange tuh. Jadi dia mau naik level terus ya. Ya, naik level. Amin. Amin, kreativitas ya, terus ya. Nah, kemudian di sini ada kuning. Kuning tadi tuh lebih ceria, lebih aktif, ya kan? Lebih memberikan positif. Nah, ini merah, orange, kuning. Nah, itu tuh cocok banget tuh kalau untuk orang-orang yang usahanya usaha seperti ya itu tadi usaha kuliner ya. Usaha kuliner, usaha untuk profit itu cocok banget tuh. Merah, orange, kuning, itu cocok. Naik lagi itu hijau. Nah, itu saya bilang di tengah-tengah nih, sudah masuk di tengah hijau. Lebih turun dikit dong, turun dikit, lebih agak tenang. Seperti itu ya. Di hijau lagi ada naik lagi tuh biru. Nah, biru kalau dari sisi biru nggak mentingin profit ya? Mentingin juga, tapi biru lebih banyak bagaimana berkomunikasi, bagaimana memberikan, kita lihat logo ya. Logo tadinya zaman dulu, logo Garuda, kalau yang lihat logo Garuda dulu, orange ya Pak Seno, tulisannya Ya, zaman dulu. Garuda. Ya, zaman Lumenta dulu di rootnya. Iya. Sekarang kan Garuda dominan biru. Ya. Ya, itu ada message. Itu secara tidak langsung memberikan pesan. Ya kan? Kemudian di atas itu ada ungu. Ya, ungu. Nah, kalau mau ngelihat warna ungu di perusahaan-perusahaan biasanya nih, perusahaan-perusahaan yang menggunakan warna ungu tuh perusahaan-perusahaan akuntan. Akuntan secara nggak langsung itu, tapi percaya nggak percaya, tapi ada unsur-unsur turunan ungu-ungunya, itu ada. Silakan boleh dilihat. Nah, kemudian ada nila. Ungu sama nila agak beda Pak Seno. Jadi Sobat Seno juga ungu nila. Kalau nila itu yang lebih ada antara pink tapi ada ungunya. Ungu tua sama putih campur merah. Jadi ada nila. Warnanya lebih soft. Nah, ini udah udah paling tinggi nih. Biasanya biasanya udah lebih tenang. Tingkat spiritualnya udah lebih, udah tingkatnya lebih jauh. Biasanya warna-warna yang nilai ini lebih dominan, seperti itu. Nah, kalau mau tahu bagaimana karakter diri kita, mau tahu ini, silakan coba diisi scoringnya nilai 1 sampai dengan 5. Nila berapa, kita mau tahu nila diri kita berapa sih, suka nggak sih warna nila? Warna nila. Nah, kalau kita mau tahu warna karakter kita, diri karakter kita,
bagaimana diri kita, coba di scoring, di jumlah. Nah, nanti pertanyaannya Pak Seno itu harus satu-satu nih. Nggak bisa dibahas di sini, tapi itu bisa menjadikan, oh iya ya, itu adalah diri kita. Kekuatan kita di mana? Kekuatannya maksudnya adalah itu adalah ciri khas kita, kekuatan positif. Kita tuh dominan di situ. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa? Itu nanti bisa dilihat, dianalisa dari hitungan angkanya seperti itu. Jadi belum tentu sama. Kadang-kadang ada jumlahnya sama ya Pak Seno. Misalnya jumlahnya sama-sama nih setelah dibagi nih ada 7. Semuanya 5 semuanya ya, 35 gitu ya. Semuanya sama nih. Terus karakternya sama nggak sih orang ini? Belum tentu. Karena bisa aja di antara 35 ini, itu warna hijau yang si A itu lebih dominan daripada yang B. Jadi kita nggak bisa melihat kalau sama nilainya 35 berarti karakter orang ini A. Kalau nilai 30 B, nggak bisa seperti itu. Itu harus dianalisa. Dan itu silakan diisi. Kalau misalnya mau untuk mengisi, memang kita harus ada sesi berikutnya, harus ada coaching. Seperti itu Pak Seno. Ya ini kita sambil ngecek-ngecek diri kita aja lah ya. Berapa sih nilai diri kita? Gitu. 35 dibagi 7. Nah, itulah nilai rata-rata kita. Misalnya semuanya 5 gitu ya. Nggak mungkin tapi semuanya 5. Misalnya semuanya 5. 35 dibagi 7 berarti 5 gitu ya. Nah, itukah nilai diri kita gitu. Itu bisa konsultasi nanti ke kita. Itu Pak Seno, ada pertanyaan? Baik, jadi Sobat Seno yang dimaksud Bu Susi, kalau Sobat Seno tertarik lebih dalam dan lebih jauh untuk tahu personality dan karakter, ada tools yang dimiliki Bu Susi. Nanti boleh WA saja di 0816 sekian-sekian ada di chat. Tentu nggak gratis ya Bu Susi, karena toolsnya itu ada hak ciptanya juga ya, betul ya? Iya. Ada berbayarnya ya. Tapi karena ini pekan diskon menyambut kemerdekaan katanya gitu, benar nggak? Tolong dikoreksi kalau saya salah Bu Susi. Untuk yang umum biayanya 150.000 ya, untuk yang udah kerja gitu. Betul. Kalau mahasiswa milenial dikasih diskon 100.000. Tapi ada syarat tambahan, suruh bawa 5 referensi ya. Iya. Kira-kira gitu ya, ya. untuk mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Soal murah mahal itu relatif Sobat Seno, karena tes bakat atau tes peminatan atau aptitude test yang diselenggarakan kayak Lembaga Psikologi Terapan UI atau DDI Daya Dimensi Indonesia atau Expert Consultant itu juga harus berbayar ya. Kegunaannya antara lain kita jadi lebih mantap mengenal jati diri ya gitu ya Sus ya. Itu silakan aja. Silakan. Jika ingin lebih mengetahui bagaimana karakter diri kita lebih lanjut, kemudian ingin berdialog lebih lanjut, itu silakan, dengan senang hati kami akan membantu seperti itu. Tapi paling tidak yang dibilang warna ini dari secara keseluruhan, warna ini bukan ilmu klinik ya Pak Seno gitu. Jadi ini warna ini adalah metode yang memang ada. Dan warna ini selalu dipakai buat diri kita sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kan kita setiap pagi tanpa disadari mau pakai baju warna apa ya. Kecuali perusahaan-perusahaan yang udah ada baju seragam, itu enak, nggak usah mikir. Iya, kalau perusahaan yang ada seragamnya tuh enak banget. Oh, udah Senin apa, Selasa apa, sampai Jumat, udah bebas gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang membebaskan karyawannya untuk menggunakan pakaian kerja pada saat masuk di perusahaan itu kan beraneka ragam, tanpa disadari di ruangan itu berbagai macam warna itu ada, dan itu akan mengelilingi, itu energinya dari ruangan itu akan mengelilingi tanpa disadari, dan itu sebenarnya ada itu. Kenapa perusahaan itu menggunakan karpetnya maunya warna ini ya, warnanya maunya abu-abu, ada merahnya, ada kuningnya. Itu biasanya itu perusahaan menentukan itu pasti ada message tanpa disadari, walaupun mungkin ternyata setelah itu oh iya ya. Nah, itu ada hubungannya semuanya. Itu akan terjadi. Sebenarnya tanpa disadari itu akan terjadi, dan itu sudah ketentuannya gitu. Ketentuannya itu adalah oh iya ya. Nah, itulah yang akan digali lebih dalam lagi. Seperti itu. Bersyukur pada saat ini kita di dalam PPKM ini Sobat Seno bisa berkumpul
nggak ke kantor, tapi ternyata di dalam ruangan di Zoom ini berbagai macam warna juga digunakan. Itu sudah memberikan energi buat di sekeliling ini, yang memberikan energi kita tentunya energi positif. Seperti itu. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan bisa di-chat ke kami atau nanti melalui kanal rumah kita juga bisa bertanya, nanti kita bisa berdiskusi. Seperti itu. Ya, mungkin Ini satu adalah pertanyaan slide terakhir, terakhir. satu pertanyaan terakhir, Mbak Susi. Iya. Jadi Sobat Seno kita batasi ya, kalau memang mau bertanya nanti ada dua media. Webinar ini akan direkam, kemudian akan diupload ke kanal YouTube-nya Kanal Rumah Kita. Di situ bisa ditanyakan lewat komen. Cara kedua nanti dibantu Mbak Kusnul Mutia nih, license officer-nya Kanal Rumah Kita, bisa lewat WA Group. Nanti Mbak Mutia bisa tulis nomor WA-nya di chat ya. Pertanyaan terakhir dari Budiah nih. Nila sama nggak dengan fuchsia, Mbak Susi? Saya baru dengar fuchsia nih. Ya, oh, beda ya. Kalau fuchsia itu mendekati ada magenta. Ya, fuchsia ada warna-warna magenta. Magenta tuh kayak kalau orang warna fuchsia tuh warna apa sih? Jadi kayak hampir kayak warna Fanta. Ya, warna fuchsia. Fanta ada campuran ungu. Ya, kalau Fanta merah, tapi dia ada campuran nih, warna fuchsia tuh ada ungu dan merah. Ya. Bukan lilac ya Mbak Susi ya? Bukan, fuchsia bukan nila. Nila tuh yang lembut sekali. Jadi Yang ungunya tuh betul udah itu lebih ke nila ungu apa muda. lilac Mbak Susi? Biasanya orang nyebutnya nila. Nila ya, bukan Ada lilac lilac, ya? bukan lilac. Tapi nila biasanya orang nyebut. Itu warna nila gitu. Atau ungu. Nah, di antara fuchsia sama magenta hampir sama nih. Gitu. Tapi fuchsia lebih gelap, magenta lebih terang. Gitu. Nah, itu juga itu sudah warna kelompok ketiga, 2 dan 3. Jadi primer dicampur dengan sekunder. Itu ada di kelompok warna yang ketiga. Fuchsia, magenta itu udah warna yang ketiga. Itu udah gabungan. Ya, ada lagi? Wah, ada yang senang warna fuchsia nih. Sudah ada dari chat pertanyaan sudah Mbak Susi. Silakan dilanjutkan. Ya, Oke. mudah-mudahan Budiah terjawab ya. Terjawab ya, mudah-mudahan. Kalau masih belum terjawab, silakan nanti kita bisa berkomunikasi. Ya. Ya, Sobat Seno, inilah adalah slide kami yang terakhir, slide dari saya, gitu ya, khususnya di timing ini. Tapi bukan berarti ini selesai. Silakan, kalau ngomongin warna nih nggak cukup cuman 30 menit, 40 menit tuh nggak cukup tuh. 1 jam, malah setengah hari juga nggak cukup. Waktu itu saya diundang sama ini Ibu Gusmalini ini adalah dari pimpinan Politeknik di Payakumbuh, Pak Seno. Itu. Oh, saya diundang beliau sering memberikan sharing untuk mahasiswa di sana. Gitu, bagaimana memberikan leadership, komunikasi, negosiasi, tapi dikaitkan dengan metode warna ini. Terima kasih banyak, dan itu juga memberikan itu dari Ibu Gusmalini juga memberikan kami kesempatan juga untuk memperkenalkan bagaimana ilmu warna ini bisa masuk di dalam diri untuk memberikan booster buat mahasiswa-mahasiswanya. Seperti itu. Iya. Kita tutup ya, Pak Seno, Sobat Seno. Bukan berarti selesai sampai di sini. Terima kasih dan salam kenal. Kita akan berjumpa lagi. Pastinya berharap kita selalu sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Minggu pagi minum kopi, jangan lupa. Cakep. Nyimak materi jangan cius. Keren. Mari lanjut sambut materi. Tambah Keren. pinter dan bikin maknyus. Terima kasih. Itu tuh pantun. Katanya kalau pantun dimulai harus ada yang jawab nih. Wah, saya nggak jago pantun, tapi saya balas deh. Biru langit cerahnya hati. Sambut pelangi berwarna-warni. Keren. Buka hati, kenali jati diri.
kita jadi akrab dalam satu frekuensi. Ya, gitu ya, Terima Sus ya. kasih. Waduh, udah satu Ya, frekuensi baik. ya. Wah, Baik. terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan ya Pak Seno. Iya, wah giliran saya nih. Masih semangat kan ya? Terima kasih ya Bu Susi ya. Terima Jadi kasih. sekali lagi nanti pertanyaan bisa dilanjutkan. Wah, nggak sangka nih Bu Gus ternyata orang Politeknik nun jauh di sana di Payakumbuh. Jadi dengan segala respect saya Bu. Dosen tuh. Dia makanya dengan Ibu dosen ya. Baik Sobat Seno, ini materi saya melengkapi. Kalau materinya Mbak Susi adalah bagaimana kita mengenal jati diri, yang sekarang bagaimana kita memahami orang lain. Nah, sifatnya kita bikin umum saja. Jadi nanti benefit dari materi ini antara lain begini. Anda yang penjual jadi bisa lebih memahami klien atau calon kliennya. Anda yang mahasiswa bisa jadi lebih memahami dosennya. Anda yang jadi bawahan bisa lebih memahami atasannya. Pasangan lebih memahami pasangan lainnya. Adik memahami kakak dan sebaliknya. Jadi luas ya. Karena penting memahami orang lain itu penting. Isi pokok materinya lebih ditekankan pada bagaimana pendekatan dan cara berkomunikasi yang tepat sesuai karakter orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk negosiasi bisnis juga, untuk tadi perkuliahan juga, atau untuk hal-hal yang sifatnya keseharian di rumah. Boleh next? Jadi soal cara pintar memahami orang lain. Nah, beberapa teman di Sobat Seno saya kira udah sangat familiar ya dengan istilah DISC profile. Itu satu keilmuan, satu pengetahuan bagaimana mengenal orang. DISC kan singkatan dari dominan atau driver, I-nya itu influencer, S-nya itu steadiness, dan C-nya itu compliance. Comply. Jadi menggambarkan karakter-karakter yang umum yang dimiliki setiap orang. Mana yang lebih dominan di antara yang 4 itu, itulah yang kemudian kita pahami terhadap orang lain. Cuma supaya kelihatan keren gitu, jadi karena rumah kita bikin sendiri istilahnya. Pakai CODE. C-nya yang merah, O-nya yang kuning, D-nya yang biru, E-nya yang hijau. Ini tidak ada hubungannya dengan pewarnaan yang dipresentasikan Bu Susi ya. Ini cuma animasi dari PowerPoint. Nah, sekarang coba kita sama-sama ketahui dan dalami dulu. Jadi secara umum setiap orang sebetulnya punya 4 karakter ini. Ada yang tipenya caper gitu, cari perhatian, atau influencer lah. Nah, ciri C ini orangnya rame, suka mengalir, topiknya berbagai hal, energik dan fleksibel. Jadi kalau Sobat Seno bayangkan, tipe C ini yang di sebuah kerumunan, tiba-tiba dia muncul ide, kita jalan-jalan yuk. Biasanya orang tipe C punya inisiatif. Atau topiknya ganti-ganti. Dari sepak bola, ke politik, ke ekonomi, ke budaya, dari bicara musik, bicara entertaining, dan sebagainya. Tipe C, rame. Tipe O, singkatan dari orderly, atau dalam konteks DISC profile adalah tipe compliant. Ini orangnya hati-hati banget, cermat. Penuh hitungan, penuh rencana, sistematis. Sehingga sangat berhati-hatinya dia, kadang-kadang terlihat ragu-ragu. Mungkin Sobat Seno pernah menjumpai naik mobil bareng dengan teman, nyetirnya tuh hati-hati banget. Di tol aja kecepatan 60-80 kan, buat di tol tuh 60-80 termasuk pelan ya. Saking hati-hatinya. Itu bisa jadi indikasi kemungkinan dia tipe yang O, yang orderly. Yang mencatat. Nah, kalau ada yang mencatat webinar ini, diam-diam mencatat, merekam, mengamati, susunan katanya dalam bertanya teratur, kemungkinan dominan tipe O. CODE. Nah, yang D ini yang silent, yang diam. Nggak suka bermusuhan. Tampak tidak riang gembira, sebetulnya enggak, dia tuh memang pendiam, nggak banyak omong, lembut, suka damai, nggak suka argue, respect terhadap orang lain. Ini yang kalau di dalam sebuah kerumunan seringkali ketika ada sebuah ide, sebuah gagasan, ya
Saya jadi follower deh, ikut deh pokoknya. Gimana keputusan hari ini? Ayo kita kocok arisan, kita putuskan ya sebulan 200.000. Kamu gimana? Tipe D ditanya. Setuju, ikut. Gitu. Kalau tipe C lain lagi sambutannya. Arisannya tadi mana? Ada makan-makannya nggak? Itu tipe C. Tipe O lain lagi. Dikocoknya, diundinya tiap tanggal berapa? Boleh nggak ikut 2 orang? Kira-kira gitu gambarannya ya. Nah, ada lagi yang tipe E nih, yang excellent, yang dominan, yang driver. Yang PD-nya lebay gitu. Percaya dirinya tinggi. Sehingga terkesan angkuh. Kalaupun bicara, matanya tajam menatap. Seperti seolah-olah jadi menguasai lawan bicaranya. Jadi kalaupun senyum, dia cenderung menyeringai dan dagu diangkat. Dan dia nggak suka diinterap sebetulnya. Nah, itulah karakter-karakter. Nanti di slide berikut kita akan berdiskusi mengenai cara ngadepinnya gimana. Nah, supaya mantap konsepnya dulu, izinkan saya mengilustrasikan CODE dalam kemasan public figure. Tipe yang C nih, yang C ini yang tadi yang caper, yang influencer. Itu dalam research atau statistik orang-orang kayak Syahrini, Tukul, Sultan Andara itu juga masuk di tipe C karena seringnya rame gitu. Ayu Ting Ting juga masuk di sini. Dan Syahrini bisa jadi center of influence sebetulnya. Wong cuma mundur 1-2 langkah jadi ngetop kan. Maju mundur cantik. Jadi dia bisa jadi trendsetter. Itulah tipe C. Nah, mungkin Sobat Seno ketemu nih teman-teman yang kayak gini. Nanti dibahas mengenai ngadepinnya gimana nih. Ngatasinnya gimana nih. Menghandlenya gimana. Tipe O itu konon kabarnya Bu Sri Mulyani. Menteri Keuangan kita, mantan Direktur IMF juga, International Monetary Fund. Kebetulan kakak kelas nih. Kakak kelasnya Pak Ardiansah. Karena Pak Ardiansah adalah salah satu peserta adalah Ekonomi UI Angkatan 85 ya. Berarti kakak kelas saya juga. Bu Sri Mulyani itu 80 atau 81 ya Pak Ardi ya. Nanti ditulis di chat boleh. Bu Sri Mulyani terkenal orderly, teratur cara kerjanya. Contohnya gebrakan hebatnya Bu Sri Mulyani. Dia membereskan Dirjen Bea Cukai di Tanjung Priok waktu jadi Menteri Keuangan pertama kali. Dia bukan buat pertama kali kan jadi Menteri Keuangan. Dibereskannya benar-benar dibereskan tuh. Semua kepala-kepala dan pegawainya diganti. Kenapa? Karena pada saat itu disinyalir terjadi penyelewengan dana pada Bea Cukai Tanjung Priok. Karena kita sama mengerti Priok dan pusatnya peti kemas ya. Diganti semua. Terus dibuat lebih teratur, lebih sistematis, dengan semuanya computerized. CODE. Ada yang tipe diam, tipe silent. Ini Pak Budiono nih, mantan Wapres zaman Pak SB. Beliau nggak terlalu suka muncul di publik. Nggak banyak omong, kalaupun ngomong yang perlu. Pak Budiono juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Jadi ketika rame-rame kasus Bank Senturi, kalau Sobat Seno nyimak, kan ada isu rame ya, ada kesalahpahaman tentang suntikan dana ke Bank Senturi waktu itu. Pak Budiono dituduh bertanggung jawab karena beliau adalah Gubernur BI yang notabene adalah mengatur gerakan moneter gitu. Dia tenang aja, dicecer wartawan juga. Memang itu tipe D, karena nggak suka bermusuhan. Nah, mungkin Sobat Seno ketemu nih teman-teman yang kayak gini, yang dia yang ngalah, yang lebih suka ngomong tentang kekeluargaan. Nah, kalau tipe E banyak contohnya, yang excellent, yang dominan, yang driver. Misalnya Ahmad Dhani itu dominan. Pak Deddy Kobuzier. Pak Insinyur Soekarno dominan. Pak Prabowo itu dominan. Yang penting nggak salah pengertian, CODE bukan suatu kelemahan atau kelebihan dari karakter seseorang. Semuanya punya plus minus. Misalnya orang dominan senangnya didengarkan. Nggak suka mendengarkan. Itu kelemahannya. Tetapi kekuatannya dengan sikapnya yang dominan dan driver selalu berpotensi jadi pemimpin. Jadi Pak Prabowo pada jadi Panglima Kopassus, Pangkostrat, mencalonkan diri jadi presiden dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita kemudian menghadapi orang-orang ini sesuai tipenya. Kalau kita penjual,
hadapi dengan cara dan pendekatan sesuai tipenya. Kita mahasiswa, dosen kita yang dominan, ngadepinnya begini. Nah, ada garis horizontal dan vertikal. Ada kecenderungan orang-orang yang tipe E, yang excellent dan orderly, menggunakan pikiran. Bukan perasaan, bukan feeling. Jadi kalau bicara dengan orang-orang tipe E atau O, mereka senang yang sifatnya rasional saja. Jadi orang-orang tipe E dan O lebih gampang diajak bicara. Secara rasional, pemerintah memang harus PPKM misalnya. Karena COVID makin tinggi. Tapi orang-orang C dan D pakai feeling. Gimana ya saya membuat rasa nyaman di rumah dengan status PPKM? Jadi kesimpulannya kalau nanti teman-teman yang bergerak di bidang sales punya calon klien yang kesahrini gitu, jangan jadikan dia sebagai klien. Nggak bisa. Jadikan dia sebagai teman. Ngobrol-ngobrol dulu, oh sering liburannya. Sekarang makin romantis aja sama suami, sama Barak, gitu. Rino Barak, cerita dan sebagainya, baru masuk ke bisnis. Kalau Anda punya pasangan yang tipe C, ya diajak topiknya jangan straight to the point, seperti orang-orang tipe E, yang memang maunya straight to the point, ngobrol ngalor ngidul dulu, baru masuk ke permasalahannya. Kalau tipe D itu karena senang yang tadi kalem, bicara tentang alam, kekeluargaan. Jadi ngobrolnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya manusiawi. Soal keterbukaan, tipe E kayak Ahmad Dhani dan Syarif lebih ekstrovert, lebih ngomong apa adanya aja. Tapi yang orderly dan D lebih introvert, lebih memendam rasa. Kadang-kadang mungkin menyampaikannya dengan bahasa simbol. Karena bukan orang yang terbiasa dalam suatu kerumunan atau rapat atau meeting, ada yang ingin bertanya. Nah, tipe D biasanya nunggu dulu. Kalau saya bertanya begini, nanti kontroversi nggak? Jadi kalau Anda guru, ada yang guru mungkin, ada yang dosen, kalau tahu pada mahasiswanya ternyata yang tipe diam ini, berikan kesempatan dengan cara yang lain. Silakan kalau mau bertanyanya dengan tertulis. Untuk orang-orang D itu lebih nyaman. Itu kira-kira ya. Nah, berikutnya, next. Kalau diibaratkan dengan binatang, sangat minta maaf, ini hanya contoh ya. Jadi tipe C itu kayak burung merak. Karena konon kabarnya kalau kita datang ke kebun binatang ya, Ragunan atau Taman Safari di Puncak atau Taman Safari ke Tarongazu di Sydney, alhamdulillah sudah sombong contoh yang nyata. Orang dia cuma bikin bisnis, bikin alis, badai membahana Nusantara aja laku gitu. Cuman karang lagu yang sebenarnya nggak ada maknanya banget juga, maju mundur cantik, populer. Itulah dia. Jadi pusat perhatian. Sekarang aja mungkin dia udah kuat ya, Pak Seno. Brandingnya kuat juga, iya betul. Siapa sih yang nggak kenal Syahrini kan gitu ya. Kalau Syahrono saya kenal, tetangga saya di Cilodong sini dia. Betul, brandingnya udah kuat sehingga dia bisa jadi central audience. CODE, diibaratkan semut. Karena kita sama tahu, disadari atau tidak, kalau kita ngamatin semut kan jalannya baris teratur. Ketemu juga kayak tegur sapa tuh semut. Ada yang dibisikin. Itu rahasia alam tuh. Saya penasaran apa yang diomongin semut sebetulnya. Sifat bagaimana keorganisasian, kemasyarakatan semut juga teratur ya. Ada semut ratu, ada semut pekerja. Kalau yang D ini, hati-hati nih, D3 nih, diam-diam danger. Nah, jadi badak tuh, kalau nggak diganggu, badak sebetulnya bukan binatang yang mendahului untuk menyerang ya. Jadi dia diam, baru diganggu tuh lahannya dia, yang ditandai dengan maaf, di mana dia buang air kecil tuh udah lahannya badak. Ada orang atau binatang lain masuk, dia mempertahankan lahan sebetulnya. Badak juga terkenal mulia karena di beberapa video Anda lihat di TikTok atau di YouTube atau di Instagram, suka ada video di mana badak menolong angsa yang mau diterkam buaya. Badak menolong kijang, tipe diam aja, nggak suka bermusuhan. Yang E,
excellent atau dominan jelas, raja hutan ya. Jadi dia memang penguasa, salah satu predator tertinggi di hutan. Kalau di laut kan hiu. Jadi memang orang-orang yang tipe dominan memang ingin berkuasa. Permasalahannya adalah, atau tantangannya adalah yang mau kita bahas di slide berikut. Kalau kita nggak benar-benar memahami lawan bicara, pasangan, anggota tim yang lain, atasan, bawahan, adik, kakak, itu bahaya. Jadi mohon maaf, seringkali sebelum masuk ke sini ya, bagaimana caranya terus gimana memahaminya. Seringkali karena adanya tidak saling memahami, terjadilah bisnis yang kongsinya pecah. Mahasiswa jadi sentimen sama dosennya, atau dosen sentimen sama mahasiswanya. Mungkin mahasiswanya disangka bodoh. Padahal nggak bodoh, dia malu bertanya aja karena dia tipe diam. Terjadi perceraian, terjadi pisah kongsi. Ya, maaf kalau boleh ngegosip sedikit ya. Jadi kalau dari analisa pribadi saya ya wajar juga sih kalau kemudian Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu divorce. Bukan ngegosip nih ya, ini analisa secara human Wah, code. ternyata mengamati ya. Oh, pengamat. Pengamat juga nih, pengamat selebriti. Habis kalau kita jadi pengajar kan contohnya harus macam-macam nih Sus, ya kan? Tapi analisa secara ini aja, secara human code. Dua-duanya dominan soalnya. Dan ketika udah dominan lawan dominan cenderungnya argumentatif. Semua sama ingin benar. Sangat ingin diakui. Jadi pesan nih buat adik-adik milenial yang lagi hangat-hangatnya berpacaran gitu ya. Tolong nih, kalau ada yang satu dominan, yang satu tolong mainkan perannya ada low sedikit lah. Gitu. Mau mendengarkan. Atau ini juga yang kemudian terjadilah di rumah tangga, ada istri yang lebih dominan. Bisa juga. Makanya suka ada jokes, lahirlah organisasi namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, karena istrinya lebih dominan. Mudah-mudahan Mbak Susi dan Mbak Irma bukan yang tipe begitu ya. Tipe balance. Nah, itulah kira-kira. Jadi balancing ya. Jadi harus nyimbangin. Nah, kembali ke gosip tadi Mbak Susi, kan kita analisa ya. Betul. Kenapa sekarang Maya nyaman dengan Irwan Mursyid? Karena Irwan tidak dominan, dia facilitating aja, dia kalem aja. Tinggal bilang, mas, aku pinjam pesawat jetnya dong. Mau ke Labuan Bajo, ya lo kamu pakai aja. Terus kalem ya, iya kalem. Tahu. Terbang Maya ke Labuan Bajo, Maya turun di Labuan Bajo, Al Eldo-nya pinjam pesawatnya ke tempat lain. Asik ya, keren ya kalau asik. Nah, jadi sekarang bagaimana kita pelanggan nanti kayak Pak Abu gini. Datang tamu makan bakso. Terus kalau jadi tipe dominan kan gitu ya. Kok lama bener sih ini kok gak datang gitu. Tipe dominan juga tipenya gitu. Tolong dong mie-nya dikurangi dikit. Nah, ya sebagai penjual, sebagai orang yang buka warung, ya mau nggak mau disesuaikan aja dengan tipe dominan itu. Kalau kitanya argue, nggak bisa Pak, itu standar mie-nya memang seperti itu. Cabenya memang segini, nggak nyambung. Nah, gitu. Ditinggal deh. Ditinggal gitu ya. Atau contoh lain nih, ada teman-teman lain yang mungkin bisnis. Datang tamu yang kok diem aja gitu. Just yang tipe D, tipe diem, tipe silent. Nah, ini yang perlu didatangi mungkin ke mejanya. Gimana rasanya Bu? Gimana rasanya Pak? Nah, di pergaulan juga gitu ya. Nah, webinar kita nggak lama, karena sama seperti pelajaran tentang your color issue seperti Mbak Susi, ini mempelajari this profile atau human code ini bisa sehari penuh. Saya kalau ngajar materi ini di kantor atau saya juga pengajar di Rumah Siap Kerja, salah satu organisasi yang dibentuk oleh Pak Sandiaga Uno itu rumah yang mempertemukan antara calon pencari kerja dan pemberi kerja. Seminar ini minimum setengah hari tanpa praktek. Nah, jadi ada banyak cara untuk memahami orang lain. Salah satu cara yang paling gampang ya kasih kuesioner, diisi, bisa dinilai itu. Tapi kalau yang kasat mata kira-kira teman-teman bisa saya ulas sedikit aja ya Sobat Seno ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5-nya kalau dibahas bisa sampai sore ini, sampai maghrib. Padahal teman-teman pasti ada kegiatan yang lain kan. Dari cara berpakaian bisa. Salah satu contohnya, orang-orang dominan atau excellent memang cenderung memakai baju yang konservatif. Nggak heboh warna-warni.
nggak perlu terlalu modis. Konservatif itu warna-warna kayak, nah warna lagi nih Mas Susi boleh tambahin kalau saya salah ya. Warna konservatif itu kayak hitam, abu-abu, biru. Makanya pemimpin-pemimpin negara di dunia rata-rata memakai jas hitam, dalamnya putih, dasinya merah. Karena sebenarnya untuk menunjukkan dominasi sebenarnya. Ya, kalau tipe yang D. Jadi, wah, ini tipe yang D. Dari cara berpakaian. Dari suasana kantor dan rumah. Kalau kita lihat teman ya, ada yang milenial lagi main ke tempat kosan temennya nih. Ya, Mbak Mutia lagi main nih ke tempat teman kosannya. Mbak Mutia itu adalah license officer-nya untuk karena rumah kita yang mengurusi pendaftaran dan sebagainya. Kok di tempat kos-kosannya banyak foto-foto tentang alam, pegunungan, foto keluarga. Kecenderungan dia tipenya tipe yang diam tadi, yang silent, yang damai. Tapi kalau foto-fotonya beda. Ada foto sama artis, ada foto sama politikus. Suka pamer, suka dapat perhatian. Status WA-nya juga gitu. Nah, mungkin tipe C. Mungkin. Itu. Atau suasana kantor dan rumahnya, suasana kantor nih. Anda penjual, datang ke tempat prospek, masuk ke ruangannya, isinya piagam penghargaan. Ada piagam, ada plakat, ada medali emas, dia juara bersepeda gitu. Kemungkinan dia tipe dominan. Ingin pamer. Ingin, ini aku. Oke ya. Tentang hobi dan kebiasaan kita singgung sedikit saja. Contoh yang lain, misalkan ada kecenderungan katanya orang-orang yang suka hobi yang mengandung risiko berbahaya, kayak bungee jumping atau roller coaster gitu. Orang suka risiko cenderungannya dominan karena orangnya beranian memang. Tapi orang-orang yang suka kalau ke Dufan, kalau Dufan tadi dibuka lagi ya, sekarang udah dibuka nih Dufan, tapi masih terbatas. Mainnya di istana boneka gitu, nggak berani roller coaster, nggak berani bungee jumping. Kemungkinan dia tipe yang silent, yang diam, yang ingin damai. Itu ada di hobi dan kebiasaan. Perilaku bisa dilihat dari orang-orang yang hadir di Zoom kita, mungkin 15 menit sebelum webinar dimulai, 10 menit sebelum kelas di kampus dimulai, 10 menit sebelum meeting di kantor dimulai, kemungkinan tipe C, comply dia, tipe orderly, karena sistematis. Nah, topik-topik pembicaraan kayak tadi, orang-orang yang multi topik, tentang bicara politik, musik, budaya, ekonomi, hukum, nyambung gitu, mungkin tipe C. Ya. Boleh next, Pak. Pak Seno. Ya, boleh, Bu Irma. Ada pertanyaan tuh. Boleh. Atau bisa jadi juga ada orang-orang yang perpaduan ya Pak Seno? Iya, jadi pertanyaan Bu Irma saya luruskan dan lengkapi dulu ya. Jadi sekali lagi, semua unsur ini pada umumnya ada di setiap orang. Tetapi di antara 4 itu mana yang lebih dominan? Gitu Bu Irma. Justru kalau ada orang yang cuma punya satu saja ciri, secara psikologi aneh sebetulnya kepribadian dan perilakunya. Gitu. Atau orang yang selalu berubah-ubah setiap saat kayak pernah dengar si Bill kali ya, ada bukunya itu 16 kepribadian, itu campur-campur. Contoh saya ya Bu Irma, biar coba yang lain mengerti, mempertajam pertanyaan Bu Irma. Dari riset yang ada, kuesioner yang saya isi dan perilaku saya keseharian saya tuh dominannya tipe C. Orang yang suka rame. Nah, itu lihat di monitor ya. Jadi saya suka gaul lah. Pergaulan maksud saya bukan sombong, kayak ya saya berkantor di Centennial gitu. Sampai saya kenal premannya Centennial tuh, ada namanya Roy gitu. Sama satpamnya juga. Di kantor rumah kita juga kita bergaul dengan sampai Romy Raphael, Chief Henry, sampai Magnus Montelius di Swedia atau Kus Volkert di Chicago. Tapi juga saya bergaul dengan Ketut Budi Arse, pelukis disability dari Bali. Jadi, saya juga suka mengembangkan hobi. Kan tipe C gitu ciri ya. Suka berenang, suka sepeda, sesekali main biliar atau ngegitar walaupun nggak jago. Jadi rame modelnya saya itu. Tapi unsur yang lain di saya ada. Contoh, ada ya. Jadi saya juga orderly. Ketika mau webinar gini, saya merasa harus mencatat seperti siapa saja peserta yang akan datang, dipelajari dulu profilnya atas input dari Mutia.
lalu menjadwalkan gladi resik. Kemarin kita sama-sama ya, Bu Susi, Bu Irma, Mutia, Iya. dan Pak Rozani. Saya juga ada unsur diamnya. Jadi, karena peran manusia ganti-ganti ya. Ketika jadi peran sebagai suami atau kepala rumah tangga atau ayah dari anak, ya harus lebih menjaga harmoni kan gitu. Saya juga orderly ketika saya berlalu lintas. Contohnya saya kalau nyetir, saya suka nyetir keluar kota juga. Patuh begini. Jangan menyalip di jembatan. Nggak nyalip, karena menyempit. Jangan menyalip di tikungan. Ya lampu merah ya berhenti ya. 3 in 1 ya sekali bandel sih. Kalau lagi nggak ada polisi. Karena Jujur ya, jujur ya. Jujur di Kuningan, di Gatot Subroto, Centennial Tower itu tanggung banget. Cuman 1 kilonya tuh kena. Dulu 3 in 1 ya, sekarang ganjil genap. Ya kadang-kadang kita berani nyimpang lah. Ada tanda verboden searah, tapi di dalam komplek ya masih berani lah. Tapi kalau di jalan besar nggak, saya patuh. Jadi unsur itu ada. Unsur dominan di mana? Ketika saya mengajar, karena biar bagaimanapun ketika kita jadi memimpin webinar gini, mengajar training, harus memimpin satu sesi kan. Jadi ada unsur dominan. Kira-kira gitu lah, Bu Irma. Cukup terjawab, Irma? Thank you, Pak Seno. You're welcome, sami-sami teteh gitu ya. Boleh next, Pak? Ya. Nah, ini menuju slide-slide terakhir. Ini suatu best practice-nya nih. Saya bahas dari urut nomor aja deh ya. 1. Jadi kalau ketemu yang orderly, kayak tadi kayak ketemu Bu Sri Mulyani, ketemu, kalau Anda kenal Tiger Woods mungkin golfer yang tadinya KD, itu tipe-tipe teratur tuh. Justru jangan kasih banyak pujian, jadi kasih fakta dan bukti. Jadi kalau Anda, Sobat Seno adalah penjual, kliennya nanya, berapa lama barang sampai di tempat saya? Kalau dia memang tipe orderly, langsung bukti fakta. 3 hari dari sekarang, Pak. Buktinya, klien-klien kami yang sebelumnya juga tidak lebih dari 3 hari. Ini datanya. Nah, itu seneng tuh. Tipe O digituin seneng. Kalau dijawab begini salah ya, teman-teman, kalau ada penjual. Berapa lama barangnya datang tempat saya? Oh, tergantung, Pak. Kalau dokumennya lengkap, syarat terpenuhi, mungkin bisa 3 hari. Kalau nggak suka, jawaban gitu nggak suka. Pasti ya. Pasti, oke. Oke, pasangan nih, bocoran ya. Kalau pasangan Anda tipenya orderly, ini. Nah, suami-suami nih ya, coba disimak nih ya. Pak Abu, Pengalaman Pak pribadi, Edi, pengalaman Pak pribadi Ardi. nggak? Oh enggak. Kalau pengalaman pribadi dalam arti positif ya. Jadi, kalau sebagai suami kan tipsnya adalah ceritakanlah segala sesuatu dengan benar, walaupun tidak perlu semua kebenaran diceritakan. Oh gitu ya. Itu kalimatnya. Jadi gini nih, bocoran nih buat Sobat Seno nih. Istri Anda nanya, Anda tahu nih istri Anda tipe O nih, atau yang milenial deh. Pacarnya nanya nih. Yang baru nikah juga baru nikah. Baru nikah juga. Kamu dari mana tadi malam? Kok nggak WA saya? Nah, gitu ya kalau pasangan kan. Kalau pasangannya tipe O, kasih fakta dan bukti. Seneng. Oh, saya di rumah, lagi ngerjain tugas kantor. Buktinya itu masih ada tuh, filenya. Kalau mau lihat, file kan ada rekaman jamnya tuh. Oh, itu tipe O seneng. Kalau digituin. Gitu. Tapi kalau yang nanya yang lain, nah kita bergeser nih ya, contoh lain ya. Kan tadi yang nomor 1 yang O, yang orderly, yang teratur. Nomor 2 nih yang diam. Kalau ketemu yang begini, karena orangnya tuh senang dipuji secara tulus, diajak cerita tentang keluarga, empati pada masalahnya, dan banyak foto bukan angka. Misalnya gini, Anda tahu dia lagi isoman, isolasi mandiri, karena COVID. Ya, pujinya dengan tulus ya. Jadi katakan kepada dia, saya tadi usai sholat isya menyengajakan diri mendoakan kamu dan keluarga supaya lekas sembuh. Itu nilainya selangit tuh buat tipe D. Karena dia merasa Anda begitu empati sama dia. Terus tanya lagi, gimana keluarga udah sehat? Gitu. Senang. Setelah COVID ada rencana apa? Nah, itu tipe D cocoknya gitu. Kalau Anda penjual atau menghadapi klien, berarti tanyakan mengenai kehidupan keluarganya, dia juga senang.
Gimana Bapak, Ibu? Atau gimana Bapak, Ibu sehat, anak sehat? Wah, ini saya dengar Bapak sama Ibu habis selesai liburan ya di Bali. Ya. Itu tipe D, betul. Jadi sebaliknya jangan, bahasa milenial dipinjam ya, adik-adik milenial. Jangan muna, nanti jadi gafok, gagal fokus. Karena orang yang tulus itu akan kelihatan dari gesternya. Jadi gosipnya katanya orang yang berbohong itu alisnya naik, matanya kedip-kedip. Itu tipe D nggak suka dibohongin. Kelilipan ya. Oke. Sekarang yang nomor 3 tipe E, yang excellent, yang dominan. Bayangin tadi Pak almarhum Presiden Soekarno atau Ahmad Dhani atau Deddy Corbuzier atau Pak Prabowo. Senang dia kalau dipuji. Luar biasa Mas Dhani ini, lagunya selalu laku ya di pasaran. Itu kena tuh. Tipe E. Kalau milenial punya pasangan juga puji. Selamat ya. Wah, luar biasa. Indeks prestasi kamu 3,7, luar biasa loh. Gimana tuh cara belajarnya? Suka tuh tipe E ya. Kagum. Jangan terlalu menjilat juga, nggak bagus. Misalnya saking salahnya rambutnya adalah dicat pirang, mujinya salah. Gila itu rambutnya hitam banget, ya ngecat di mana? Oh, udah marah dia. Nah, kepada tipe dominan, jadilah pendengar. You should be good listener. Jadi dengerin. Karena dia nggak suka diinterupsi. Tapi kita tetap perlu beri feedback ketika dia bicara. Misalnya, oh iya, silakan lanjutkan. Oh, luar biasa. Nah, gitu. Nah, yang terakhir, yang C, yang Sarini tadi, yang suka caper tuh, suka juga diberi pujian, tapi beda. Pujiannya itu lebih kepada persahabatan. Misalnya, pakaian yang lu pakai keren-keren banget ya. Belanjanya di mana sih? Kasih tahu dong. Lu keren lu kalau pakai gitu. Seneng tuh tipe C. Cerita dia. Cerita bajunya, cerita di mana outletnya gitu. Atau foto ditanyain. Kok bisa-bisanya sih lu foto sama Romy Rafael atau Kakak Sleng atau siapa lagi yang disebut gitu. Jadi atau kok lu bisa foto sama Ana Manopo nih, Pak Abu di mana nih? Lagi makan bakso di rumah ya? Nah, kalau Pak Abu tipe C seneng tuh. Oh iya, Ana Manopo dulu datang ke sini sama Aldebaran tuh. Dan seterusnya. Jadi kalau diajak bisnis ngomong sebagai teman dulu, seperti tadi di awal ya. Nggak langsung, saya punya produk ini bagus untuk Anda. Produk ini bisa memecahkan solusi Anda. Nggak kena tipe C. Ngobrol dulu. Kalau Anda orang asuransi, ngobrol dulu. Lucu banget tuh si kecil. Usia berapa sekarang? 5 tahun. Oh, bentar lagi masuk SD ya? Iya. Siap-siap tuh, nanti mikirin biaya pendidikan, katanya mahal sekarang ya. Al-Azhar aja udah mahal banget kan. Mau saya bantu nggak? Supaya si kecil nanti bahagia di akhir pendidikannya. Nah, sesuai dengan saran Bu Susi tadi, tipe C ini sesuai dengan ilustrasi atau gambaran visual. Jadi, kalau Anda presentasi kepada tipe C, harus banyak warna-warni. Tapi kalau dengan yang orderly tadi, harus banyak angka. Next. Ya. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, karena ini sesi pelengkap saja dari Bu Susi, saya beri kesempatan dulu sebelum saya tutup. Boleh dibuka mute-nya kali, 1-2 pertanyaan, sambil saya absen deh. Masih berapa banyak peserta kita? Masih 29, masih setia nih ya. Silakan, ini ada. Terima kasih. Macam-macam ya. Minggu-minggu gini masih 29, masih standby, bersyukur okay. Ya. Ya, sekalian welcoming juga nih, ada Pak Rizky baru join. Ada pertanyaan nggak Pak Rizky? Tadi Pak Ardiansah. Tadi ada Bu Lolita Suniar, teman lama juga udah ninggalin Zoom. Oh iya. Bu Gus, ada tambahan mungkin Ibu dosen ini? Ya, ada? Iya, mungkin ada Ibu. Silakan. Dari Ibu Gus Malini. Ya, mungkin begini aja mungkin dalam pendekatan dari pengalamannya Pak. Ya. Jadi saya sangat apresiasi lah acara ini ya. Pak Seno. Ya. Dari pengalaman kita pendekatan itu yang utama. Justru pendekatan itu yang utama. Mungkin Bu Susi dia ada ke kampus saya, udah lihat bagaimana kita mendapatkan gedung, bagaimana kita mendapatkan semuanya. Nah, itu pendekatan.
Dari tipe yang tadi, nah cara kita untuk memahami, berteman kita dengan dia. Jangan maunya kita, tetapi jadi teman lah dulu. Tempat curhat kita. Kalau saya selalu menggunakan ini ya, karena orang pusat itu adalah bapak saya itu, orang tua kami. Nah saya selalu, Pak boleh curhat nggak Pak? Ada apa ini? Pak, keadaan di kampus begini, ini yang kurang ini. Baru kita masuk ke proposal. Masuk ke Jadi poinnya. namanya 1 Poin bulan. utama ya. Enggak langsung aja, lama sekali kita. Bolak-balik kayak begitu. Nah pendekatan ini bagi milenial ya, yang muda-muda ini, yang baru ini mau bekerja atau berwirausaha. Pendekatan itu adalah bentuklah diri dulu ya. Bentuk diri karakter seperti kata Bu Susi tadi, saya udah hafal banget ya bagaimana berikannya itu supaya mahasiswa saya kan dia orang kompetensi ya. Kompeten, harus kompeten. Nah, itulah ciri harus ada personal brandingnya itu. Nah, termasuk Pak Seno, saya sangat senang sekali tadi dengan pendekatan kepada diri pendekatannya itu. Jadi bukan palsu. Nah, seseorang setelah dia tahu itu palsu, dia tidak akan bantu kita. Jadi pendekatan ini yang nomor 1. Karena kita udah punya personal branding kita. Kalau saya ya mungkin Bu Susi baju merah aja yang hafal terus. Karena saya memang kesukaan. Dari kuliah saya pakai baju merah. Sampai saya dikatakan orang uni baju merah. Itulah saya. Kemanapun pakai baju merah. Supaya dari jauh orang udah lihat kita nih. Nah, tuh si Uni katanya. Jadi itulah mungkin cara ciri-ciri karakter kita untuk menginginkan. Karena merah itu kalau menurut saya itu semangat, gitu. Berani semangat. Dan seorang pimpinan itu harus berani. Begitu ya, sahabat Seno semua. Maaf mungkin banyak yang milenialnya. Tapi saya ini mungkin setahun lagi saya pensiun nih Pak. Dan 64 ya, udah 64, 65. Tapi saya senang dengan ini. Terima kasih undangannya, karena senang sekali dengan yang begini. Apa yang akan saya berikan ke mahasiswa saya. Itu saja, Pak Seno, sahabat Seno semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Sobat Seno, tadi concern dari Bu Gus kita anggap mengakhiri sesi ini. Seperti tadi pesan Bu Susi, kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ada 2 media ya, lewat komen pada kanal YouTube yang nanti videonya ditayangkan, dan yang kedua lewat WA Group. Mbak Mutia Mutia masih ada nggak ya? Mbak Mutia boleh tuliskan di situ apa WA-nya, supaya teman-teman bisa gabung di WA Group. Penutup sesi kita rasanya penting buat dokumentasi nih, foto bareng ya. Coba. Yang masih sempat ngidupin kameranya disiapin, nggak perlu nyatok dulu kali, masih tetap. Wah, ini ada Pak Taufik Hidayat, kameranya udah muncul, terima kasih Pak. Mbak Tri Lestari Nurwanti kali. Ya. Biar Pak Seno sekalian kenalan ya. Oh iya, banyak. Mbak Mutia ada nggak ya? Oke, kalau nggak kita manual aja nih fotonya. Oke, pasang gaya. 1, 2. Baru ada kamera Pak Age. Oh, Pak Age baru nomor. Bu Astati juga. Ya, pasang senyum yang lebar. Mas Rizky mana nih? Gantengnya diumpetin nih Mas Rizky, sahabat lama juga. Untung Ariel Noah nggak ikut di tempat kita ya. Kalau nggak lewat sama Pak Rizky nih. Lanjut Pak. Oh, lanjut. Pasang kameranya dong, mau dipoto nih, coba biar lihat dong. Ini masalah Jakarta ini. Oh, ayo dong. Lanjut Pak. Wah, Oke. 1, 2, 3.
Sekali lagi pasang gaya yang lain mungkin. 1, 2, 3. Baik. Webinar selanjutnya narasumbernya adalah Ibu Irma. Masih berbau kemerdekaan. Jadi diberi topik merdeka secara finansial. Isinya Insyaallah. adalah gabungan ya antara sisi konsepsi dan akademisi. Ya, Bagaimana bisa merdeka secara finansial, dan Bu Irma nanti akan ngulas dari sisi praktisnya ya. ya, Karena insyaallah bocoran Pak nih Seno. teman-teman ya. Bocoran Bu Irma ini adalah salah satu sosok yang dimana profesinya sebagai financial consultant atau agen asuransi sudah memberikan penghidupan yang luar biasa. Jadi kalau di titik ini nih Bu Irma udah uang yang bekerja nih, bukan orang yang bekerja. Dia mau kemana-mana juga duitnya banyak nih. Kemarin baru pulang dari Padang ya. Hampir setiap tahun umroh, Masya Allah, ini luar biasa. Ini yang mau Amin. kita curi nih tipsnya di minggu depan. Kok bisa kayak gitu, gimana sih? Semua orang juga pengen kan ya. Kalau saya nanti dari pendekatan financial planner. Jadi Sobat Seno yang ada di sini boleh undang tim organisasinya, rekan di kampus, rekan tetangga. Kalaupun nggak sempat daftar lewat link BitI-nya juga nggak masalah. Jadi karena ini masih webinar terbuka. Bu Irma mau nyampaikan sesuatu dulu sebagai sponsor minggu depan. Sambil saya minum kopi sini. Kalau sponsornya nggak disebut-sebut nanti marah. Kopi si adalah kopi susi, bisa bermakna si juga dia gitu ya. Iya. Jadi hadiah bagus dari pasangan milenial ke ceweknya gitu. Iya. Jangan lupa ya. Jangan Irma, lupa ya. silakan teh, kumaha teh. Mau Iya, ada untuk nyampein sahabat sesuatu? Seno semua yang hadir di webinar hari ini dari pagi tadi kita gabung ya udah hampir 1 jam lebih. Saya senang sekali banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, Mbak Susi. Terima Sebenarnya kasih, kalau kita Teh Irma. urang awak sama urang awak kok ngomong bahasa Padang bisa ya. Oh Ini iya betul. Ibu Gus, kenapa Iya. saya ampuh urang awak? Betul. Senang sekali tadi pemaparan Ibu sedikit. Aduh, saya terharu juga. Jadi mudah-mudahan pada webinar minggu depan tanggal 29 semua yang hadir di webinar pagi ini juga bisa hadir. Nanti bukan untuk menggurui sih sebenarnya karena banyak yang lebih pintar dari saya apalagi di grup ini, hanya berbagi saja. Mungkin secara akademisnya akan disampaikan oleh pakarnya Bapak Seno. Saya bicara sebagai praktisi saja gitu, lebih kepada pengalaman pribadi. Mohon doanya mudah-mudahan lancar seperti hari ini. Banyak yang masuk juga di webinar kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga ya buat Amin. kita semua, menginspirasi anak-anak muda, generasi penerus. Gitu Pak Seno. Baik, terima kasih Bu Irma. Ya. Mbak Mutia, boleh tulis di chatnya nomor WA-nya kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Terima kasih, saya absen satu-satu deh, urut dari gambar ya. Bu Gus, terima kasih. Pak Taufik, Bu atau Pak nih, Raditya, Bu Risa, Bu Kastati, Bu Dila, Bu Ami, Pak Age yang ukurannya L tadi, maaf lap. Bu Novi, ada nama tapi pakai nama akun Galaxy S10. Kalau ada karena rumah kita adalah orang di belakang layar ini yang mendukung luar biasa jalannya acara ini. Mbak Tri dari Batam, Pak Edi, terima kasih, jangan bosan. Pak Edi ini rajin nih ngamatin Facebook dan LinkedIn saya kalau lagi saya buka status karena ya Pak Edi ya nanti Udah kangen datang nih. lagi. Masih di Surabaya atau Jakarta? Masih Surabaya Jakarta. Oh ya, Bang Surabaya nggih. Matur nuwun nggih. Bu Asyifa terima kasih, Bu Dini Gajah nih, kolektor gajah. Pak, ini TF Win apa ya? Mungkin Pak Win, Bu Maulidia, Bu Dia Indrayanti dengan hijab merahnya sama Bu Gus dapat profit terus. Bu Wirda, Pak Rizky ganteng yang nggak mau nongolin kameranya. Bu Mutia dan Pak Fahri Wardana. Kira silakan kalau yang mau meninggalkan Zoom. Terima kasih. Selamat berhari Minggu dan semuanya. Terima kasih semua. Salam sehat. Ya. Salam sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Bisa, terima kasih. Ya. Diskusi Pak Bu Irma. Bu Irma juga udah cabut ya? Hadir. Nah, dulu masih